Penjelajah alam roh. C. 161. Video cabul yang disebutkan wanita ini seharusnya sudah cukup sebagai bukti. Tujuan selanjutnya sederhana. Tangkap Master Wu hidup-hidup dan temukan video atau buklet itu. Tapi sekali lagi, Master Wu hanyalah orang biasa. Menggunakan video untuk mengancam pejabat di semua tingkatan adalah satu hal. Tetapi bagaimana mungkin dia berani mengancam seorang pengembara alam roh? Ada kemungkinan juga mereka hanya diam-diam merekam bangsawan biasa dan tidak merekam video kultivator alam roh. Jika kita akan menuduh Qi Yuan, para wanita di gedung itu akan menjadi saksi. Tuan Wu ini benar-benar pelanggar hukum. Dia memperlakukan orang seperti budak dan ternak, mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Dia bersekongkol dengan pejabat dan gangster, melakukan pembunuhan dan pembakaran. Meskipun sudah mempersiapkan mental dengan cukup, Zhang Yuanxing tetap saja merasakan amarah dan niat membunuh yang meluap dalam dirinya setelah mendengar kata-kata Cao Jing. Yang mereka inginkan hanyalah memusnahkan semua binatang buas di gedung itu secara manusiawi. Dia sudah memilih target berikutnya, Kapten Keamanan Lai Wan. Menurut catatan Cao Jing, Lai Wan adalah salah satu orang kepercayaan Guru Wu dan bertanggung jawab atas keamanan di Menara Burung Pipit Perunggu. Para wanita di menara itu semuanya takut pada Lai Wan karena mereka semua pernah dipukuli olehnya. Orang-orang seperti Cao Jing, yang awalnya melawan dengan gigih, diperkosa dan didisiplinkan oleh Lai Wan atas perintah Wu Ye. Dia adalah penjahat yang pantas mati. Aku punya 138 poin moralitas, cukup untuk membunuh 8 orang. Aku sudah menabung poin moralitas ini selama 2 bulan. Jika aku tidak menggunakannya sekarang, kapan lagi? Zhang Yuanxing melayang keluar dari tubuh pria parubaya itu, terbungkus oleh ranting pohon willow, dan meninggalkan ruangan. Lantai pertama, ruang keamanan. Kapten Keamanan Lai Wan bersandar nyaman di kursi kantornya, dengan beberapa kotak makanan rebus di depannya dan sekotak bir kalengan di kakinya. Ketika Lai Wan masih sangat muda, ia mengikuti Guru Wu di dunia bawah. Ia adalah seorang ahli berkelahi dan bertarung, dan ia bisa menebas orang dengan pisau semangka tanpa berkedip sedikit pun. Pada awal abad ini, ia berjuang memperebutkan wilayah dan wanita untuk Tuan Wu, dan membunuh 2 orang dalam prosesnya. Tuan Wu mengeluarkan banyak uang untuk menyelesaikan masalah itu untuknya, dan alih-alih menyalahkannya, ia malah semakin menghargai Lai Wan. Setelah Wu Ye membersihkan namanya sebagian, Lai Wan ditugaskan menjadi Kapten Keamanan di Tongklu, tempat hampir semua rekan lamanya berada. Lai Wan sangat puas dengan lingkungannya saat ini. Ia mendapat gaji yang bagus, memiliki pekerjaan yang mudah, dan menghabiskan hari-harinya mengenang masa lalu bersama teman-teman lamanya, membual, dan bermain-main dengan wanita. Ia menjalani kehidupan tanpa beban. Benar sekali, selain beberapa wanita penghibur papan atas dengan penampilan yang menawan, Lai Wan bisa saja meniduri wanita-wanita lain di Menara Burung Pipit Perunggu sesuka hatinya. Para wanita itu adalah budak yang dipelihara oleh Tuan Wu. Ketika mereka pertama kali tiba, tak seorang pun dari mereka patuh. Metode Tuan Wu untuk menangani mereka sangat sederhana, memukuli mereka, memperkosa mereka, menyiksa mereka untuk jangka waktu tertentu, dan mereka akan berperilaku baik. Lai Wan bertanggung jawab melakukan semua ini. Puff, puff, Lai Wan meludahkan tulang sayap ayam dan mengeluh. Tuan Wu semakin tua dan semakin penakut. Dia terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele. Nyonya Lai Wan tidak memiliki tamu malam ini, dan mereka awalnya berencana untuk menginap di tempatnya. Namun, pada siang hari, Tuan Wu tiba-tiba memanggil semua petugas keamanan dan menuntut agar mereka meningkatkan patroli. Jumlah orang meningkat dari biasanya 6 menjadi 12 orang, bekerja berpasangan, dalam shift 24 jam. Bahkan Lai Wan, ketua tim, harus bekerja lembur hingga larut malam. Pada saat itu, seorang pria bertubuh tegap mengenakan seragam petugas keamanan masuk. Lai Wan meliriknya, melanjutkan minum, dan berkata, "Yang tua, aku perlu memberitahumu sesuatu. Ayo jaga aku selama setengah jam. Tidak, 1 jam. Aku akan naik ke atas untuk mengunjungi Kusiu." Dia sudah beberapa hari tidak bersama seorang wanita, dan setelah minum alkohol, dia tidak bisa menahan dorongan hatinya. Yang tua berjalan mendekat, berhenti di samping Lai Wan, dan menatapnya dengan tatapan dingin. Lai Wan menelan minuman keras yang pahit itu, sambil mengeluarkan suara melalui hidungnya. Sesaat kemudian, ia melihat Old yang mengeluarkan pedang willow berkilauan dari belakangnya dan menebas lehernya. Alkohol telah membuat sarafnya mati rasa, memperlambat reaksinya sesaat. Pada saat otot-ototnya menegang dan ia hendak melawan, darah mengalir deras dari arteri karotisnya. Old yang menutup mulut Lai Wan dan menusuk dadanya beberapa kali lagi hingga pria itu berhenti melawan dan tubuhnya benar-benar lemas. Pada saat yang sama, Zhang Yuanxing menerima pemberitahuan bahwa 10 poin moral telah dikurangi. Dia tidak terkejut, membunuh seseorang mengurangi poin moral. Dan itu wajib.
terlepas dari apakah orang itu baik atau jahat. Namun, melakukan perbuatan baik memang memberikan poin moralitas. Secara logika, membunuh penjahat seperti Laiwan sama dengan melakukan perbuatan baik. Namun, imbalan moral itu tidak datang. Alam roh seharusnya tidak memiliki bak mendasar seperti ini. Yah, jika dilihat dari skala yang lebih besar, aku memang melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik ini baru saja dimulai. Mari kita lihat apakah aku mendapatkan hadiah poin moralitas setelah kasus ini sepenuhnya terselesaikan. Zhang Yuanxing berhenti memikirkannya, matanya yang gelap berkobar, membangkitkan roh yang tersisa di dalam mayat itu. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, menelannya ke dalam perutnya. Kenangan asing membanjiri pikiran seperti tetesan air yang mengalir ke samudera luas, hanya menyebabkan riak kecil. Serangkaian gambar kemudian muncul, beberapa berkesinambungan, beberapa melompat-lompat, berkedip seperti komedi putar. Dia melihat Laiwan membunuh seseorang untuk pertama kalinya, gemetar sambil menggenggam pisau buah. Dia melihat Laiwan memasuki salon rambut dan menghabiskan 50 yuan untuk mengakhiri keperawanannya. Dia melihat Laiwan memegang tongkat pendek, mencambuk wanita berulang kali, membuat mereka menjerit dan meratap, memegang bagian tubuh mereka yang sakit dan gemetar. Dia melihatnya bersama 3 anak buahnya, menahan seorang wanita yang menangis di tempat tidur. Para pria itu menyeringai dan melampiaskan nafsu mereka, berteriak, tidak mau menerima pelanggan. Kami akan membawa orang-orang kami untuk bermain-main denganmu beberapa kali lagi, dan kau akan terbiasa. Setelah melihat Guru Wu, yang tingginya sekitar 1,8 meter, dengan janggut lebat dan tahi lalat di pipi kanannya, dia memberi perintah dengan suara berat. Berhati-hatilah beberapa hari ke depan, karena seseorang mungkin datang dan membuat masalah. Membuat masalah? Siapa yang berani membuat masalah? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Adegan berubah, dan Zhang Yuanxing melihat Tuan Wu dengan sopan dan rendah hati menyambut ketiga tamu terhormat itu ke kasino. Kapten keamanan hadir, dan percakapan antara kedua pihak adalah sebagai berikut. Terima kasih atas semua bantuan kalian beberapa hari terakhir ini. Semua biaya kalian di kasino akan saya tanggung. Kalian bisa memilih gadis manapun di gedung ini. Siapapun yang kalian suka, saya akan menyuruhnya datang dan menemani kalian. Jangan khawatir, jika ada yang berani datang, kami akan mengurusnya untuk Anda. Kami semua bekerja untuk Guru Qi, jadi tidak perlu bersikap sopan. Zhang Yuanxing menghentikan teknik pemakan jiwa, menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya yang meluap, dan mengekstrak informasi penting dari fragmen ingatan terakhir. Apakah mereka semua bekerja untuk Master Qi? Pernyataan ini memiliki 2 lapisan makna. Mereka dikirim oleh Qi Yuan untuk melindungi Guru Wu, dan pendukung Guru Wu adalah Qi Yuan. Qi Yuan adalah pendukung Master Wu. Itulah sebabnya Tong Klu mampu bertahan di bawah bayang-bayang Ordo Songhai selama bertahun-tahun. Qi Yuan memanfaatkan Master Wu untuk mengumpulkan kekayaan dan memuaskan fantasi seksualnya yang aneh. Oleh karena itu, Qi Yuan lah yang bertindak setelah mengetahui bahwa Kou Yusi telah melarikan diri. Urat-urat di dahi Zhang Yuanxing kembali menonjol. Ia sudah lama memahami bahwa mengikuti aturan profesi tidak sama dengan berbuat baik, tetapi ia tetap tidak bisa menekan amarah di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, Qi Yuan berjaga-jaga dan mengirim 3 pengembara alam roh untuk melindungi Guru Wu. Tingkat mereka tidak diketahui, tetapi mereka semua seharusnya berada di alam transenden. Tidak mungkin dia bisa mengundang ahli tingkat Sein. Qi Yuan pernah bertarung dengan Kou Beiyue dan mengetahui tingkatnya. Di antara ketiganya, seharusnya ada 2 di tingkat 3, atau 1 di tingkat 3. Salah satu dari 2 lainnya seharusnya mengendalikan artefak yang kuat. Hanya dengan cara ini mereka dapat menghadapi serangan iblis penghipnotis tingkat 3. Dengan kekuatan gabungan kita, Kou Beiyue dan aku seharusnya mampu mengatasi mereka. Kita tidak perlu meminta bantuan Guanya dan Ketua Regu. Namun, untuk berjaga-jaga, kita tetap harus memberitahu mereka untuk datang jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Roh Zhang Yuanxing melayang keluar dari tubuh petugas keamanan itu, meninggalkannya hingga pingsan. Dia melayang keluar dari menara burung pipit perunggu dan kembali ke tubuh fisiknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zhang Yuanxing membuka matanya di bawah rimbunnya pepohonan. Kou Beiyue, yang sedang berjaga untuk mengawasinya, memperhatikan sesuatu dan segera berbalik. Melihat bahwa dia telah bangun, dia buru-buru bertanya, "Bagaimana situasi di dalam? Bisakah kita bergerak? Apakah Anda melihat Tuan Wu?" "Kita bisa bergerak." Zhang Yuanxing berdiri, diam-diam menarik si kecil yang konyol itu, dan berkata, "Sekarang, mari kita bertindak segera." Kou Beiyue dengan gembira menjilat bibirnya. Bangunan 2 lantai itu memiliki lampu-lampu terang yang menyinari lobi. Bangunan 2 lantai ini adalah kasino yang dikelola oleh Master Wu. Kecuali pilar-pilar penopang beban, semua dinding telah dirobohkan untuk menciptakan area luas yang dapat menampung 200 orang. Aula yang megah itu dipenuhi dengan berbagai macam mesin judi,
Sebagian besar adalah hal-hal yang belum pernah dilihat orang biasa sebelumnya. Tetapi beberapa di antaranya sudah dikenal luas oleh publik, seperti meja mahjong dan meja kartu. Para tamu tersebar di sekitar ruangan. Sebagian bermain mesin judi, sebagian bermain mahjong, dan sebagian lagi bermain Texas Hotem. Semuanya dilayani oleh dealer yang seksi dan memikat. Satu persatu, para wanita setengah telanjang menemani tamu mereka masing-masing, menyajikan minuman. Mereka semua masih sangat muda, berdandan tebal, dan menyapa tamu mereka dengan acuh tak acuh atau dengan ramah. Namun para tamu tidak menghormati mereka. Mereka memerintah mereka dan, ketika mereka kalah bermain kartu, mereka akan menyeret teman-teman wanita mereka ke sudut terpencil. Dan memaki mereka, di meja judi dekat jendela. Tuan Wu, yang tingginya 1,8 meter, merokok, melirik kartu di tangannya, menggelengkan kepala dengan kecewa, lalu membuang kartu-kartu itu. Malam ini, dia sudah kehilangan hampir 1 juta. Tapi itu tidak masalah. Permainan ini memang dirancang untuk memberikan uang cuma-cuma. Master Wu menatap pria botak di sebelah kirinya dan tertawa. Bos Dao, Anda sedang bersemangat hari ini. Sayang sekali jika tidak begadang semalaman. Nama lengkap ahli pisau itu adalah 7 pisau. Ia berusia sekitar 40 tahun. Botak, tinggi 1,6 meter, dan mengenakan rompi putih. Otot-ototnya yang kuat dan perawakannya yang pendek membuatnya tampak seperti bongkahan besi. Pria ini adalah seorang penjudi, serakah, dan membenci wanita. Jadi dia menumpuk banyak chip di depannya dan tidak pernah kalah sejak dia duduk. Seven Knife mengusap kepalanya yang memantulkan cahaya, lalu menyeringai. Kalau begitu, sebaiknya kau jangan kabur. Hari ini aku akan membuatmu menjual pakaian dalammu. Master Wu menyentuh tahi lalat di pipinya, menggelengkan kepala dan menghela napas. Kesalahan perhitungan, kesalahan perhitungan. Seharusnya aku tidak berjudi denganmu hari ini. Lalu dia menoleh ke pemuda berwajah panjang di sebelah pria botak itu dan menggoda. Kakak Kingsong, istirahatkan juga mulut gadis itu. Mulutnya tidak lelah, tapi mati rasa karena jongkok. Bagaimana kalau aku ambilkan yang lain untukmu? Pemuda berwajah panjang itu melirik kartu-kartu itu dengan santai. Tetapi setelah mendengar ini, matanya berbinar saat dia menatap wanita di samping Tuan Wu. Aku menginginkannya, gadis itu, yang berusia awal 20-an dan baru saja tertipu untuk pergi ke menara burung pipit perunggu. Mengerutkan bibir dan tetap duduk. Master Wu meliriknya dengan dingin dari samping. Wanita muda itu gemetar. Rasa takut terpancar di matanya. Ia buru-buru berdiri, berjalan ke arah pemuda berwajah kuda itu, berjongkok, dan merangkak di bawah meja. Di sisi lainnya, seorang wanita menutup mulutnya dan merangkak keluar, terhuyung-huyung menuju kamar mandi. Pemuda berwajah kuda bernama Kingsong itu adalah seorang playboy dengan energi yang tak habis-habisnya. 1 atau 2 wanita tidak bisa memuaskannya. Master Wu memberinya kartu akses yang memperbolehkannya membuka pintu kamar wanita manapun di gedung itu. Pria ketiga adalah seorang pemuda tampan dengan rambut pirang yang diwarnai dan mengenakan jaket kulit mengkilap. Riasan mata smokey-nya menambah sentuhan feminin pada penampilannya. Dengan pakaian panggung seperti ini, orang mungkin mengira dia adalah seorang bintang pop. Nama pria ini adalah Kagura. Dia terlibat dalam perjudian, prostitusi, dan narkoba. Yang perlu dilakukan Master Wu hanyalah memberinya uang, wanita, dan beberapa kantong daging. Ketiga orang ini adalah pengawal yang diatur untuknya oleh pendukungnya, Qi Yuan. Mereka semua adalah individu-individu kuat dengan kekuatan super. Master Wu tidak tahu siapa yang telah disinggung Qi Yuan, tetapi fakta bahwa ia harus mengirimkan orang-orang seperti itu untuk melindunginya, dan 3 orang pula, sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya musuh tersebut. Oleh karena itu, mulai kemarin, dia mengesampingkan semua pekerjaannya dan tinggal di menara burung pipit perunggu, menunggu kabar. Master Wu tidak takut akan tekanan dari pihak berwenang. Para pendukungnya dan klien yang telah ia menangkan dengan tongklus sudah cukup untuk membantunya menghindari sanksi hukum. Yang paling ia takuti adalah musuh dengan kekuatan super, terutama setelah mendengar dari Qi Yuan bahwa musuh itu adalah adik laki-laki Kou Yuxi. Siapakah Kou Yuxi? Guru Wu sudah lama melupakannya, tetapi setelah bertanya kepada orang kepercayaannya, Lai Wan, ia ingat bahwa wanita itu adalah orang yang dibunuh oleh Qi Yuan 2 tahun lalu. Wanita itu sungguh menyedihkan. Dia menjadi sasaran Qi Yuan begitu memasuki rumah, dan pria itu menyiksa serta menganiayanya setiap hari. Tak puas hanya menyiksanya sendiri, terkadang dia memanggil beberapa petugas keamanan untuk ikut serta. Sekarang adik laki-laki mereka datang mengetuk pintu kami. Untungnya, kasus dari waktu itu sudah lama ditutup, dan bukti-buktinya telah dimusnahkan, sehingga pihak lain mungkin tidak dapat menemukan tempat ini. Jika mereka memiliki kemampuan itu, mereka pasti sudah datang sejak lama. Bagikan kartu. Master Wu memberi instruksi kepada bandar, lalu menatap Seven Knife dan tersenyum. Bos Dao,
Saya akan menemani Anda sepanjang malam ini. Tepat saat itu, Guru Wu melihat sebilah kayu willow sepanjang 40 cm muncul begitu saja dari balik 7 pisau. Bilahnya yang berkilauan mengiris ke arah arteri karotis. Pupil mata Guru Wu menyempit, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Tepat ketika pisau tajam itu hendak memutus arteri karotis pria bermata 7 itu, pemuda itu, yang mengenakan riasan panggung dan berpenampilan feminin, menarik napas dalam-dalam, menelan banyak oksigen, dan detik berikutnya, suara melengking tajam seperti lumba-lumba keluar dari tenggorokannya. Suara-suara mirip lumba-lumba, yang dipenuhi ritme unik, bergema di aula yang megah, memberikan dampak yang menggugah jiwa. Karena lengah, para penjudi di aula itu memegangi kepala mereka dan menjerit kesakitan. Pandangan Wu Ye menjadi gelap, dan cairan hangat keluar dari hidungnya. Dia melihat bilah willow kehilangan kekuatannya dan melayang ke tanah, tetapi kemudian diangkat kembali oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang. Pemuda yang tampak kemayu itu menghentikan nyanyiannya, tatapan tajamnya menyapu seluruh aula, dan berkata dengan suara rendah. Dia sudah pergi. Apa yang terjadi? Tanya Guru Wu dengan suara berat, sambil menahan sakit kepalanya. Kagura berkata dengan tenang, Guru Wu, carilah tempat untuk bersembunyi dan panggil Guru Qi. Lalu dia menatap King Song dan Kibadao dengan ekspresi serius. Dia adalah pengembara malam yang jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Musisi tersebut memiliki inspirasi yang luar biasa dan dapat merasakan kehadiran roh. Level 3, alis King Song dan Kibadao berkedut. Terutama Kibadao, yang merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan berkeringat dingin. King Song tiba-tiba berdiri, menutup resleting celananya, dan memasuki mode tempur. Serangan mendadak roh musuh gagal, dan ia telah mundur untuk sementara, tetapi ia pasti akan melakukan serangan lagi. Dentang, pada saat itu, pintu kayu ganda kasino didobrak, dan dua pria yang mengenakan topi baseball dan topeng menerobos masuk. Salah satu dari mereka mengangkat pistol kaliber besar dan menembakkan beberapa tembakan ke langit-langit, sambil berteriak. Berantas prostitusi dan kejahatan terorganisir, semua personel yang tidak berwenang harus meninggalkan kasino. Saat suara tembakan terdengar, para tamu di aula langsung merunduk dengan tangan menutupi kepala mereka, sementara wanita itu berteriak, dan kekacauan pun terjadi. Setelah Zhang Yuanxing berteriak, tinggalkan kasino, para tamu dan wanita yang cemas bergegas menuju pintu kasino tanpa ragu-ragu, meninggalkan tempat yang penuh masalah itu. Upaya pembersihan yang dilakukan Zhang Yuanxing sangat efektif. Mereka telah tiba, dan mereka bahkan memiliki burung hantu malam sebagai teman. King Song dan Kibadao merasakan hawa dingin. Baik iblis mempesona maupun pengembara malam adalah profesi tingkat puncak, pada level yang sama, tanpa memperhitungkan item. Perbedaan kekuatan tempur individu antara profesi biasa dan profesi puncak sangat besar. Meskipun kita memiliki keunggulan, jumlah pemain dalam situasi 3 lawan 2, peluang kita untuk menang sangat tipis. Kagura melirik rekan-rekan setimnya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, ini wilayah kita sendiri. Kartu truf yang kubawa dari keluarga sudah cukup untuk menghadapi mereka. Setelah mendengar itu, King Song dan Kibadao sedikit rileks, kepercayaan diri mereka kembali. Pada saat itu, Zhang Yuanxing melirik melewati kerumunan yang panik dan melihat ke meja judi di dekat jendela. Dia langsung mengenali Guru Wu, yang memiliki tahi lalat di pipinya, dan ketiga pengembara alam roh. Zhang Yuanxing mengarahkan pistolnya ke arah musisi itu, bertekad untuk melenyapkannya secepat mungkin. Dari ketiganya, sang musisi memiliki kondisi fisik terburuk, lebih cenderung untuk memberi dukungan, dan juga dapat melakukan serangan mental yang efektif terhadap roh, menjadikannya ancaman terbesar bagi pengembara malam. Tepat saat itu, Zhang Yuanxing melihat seorang wanita setengah telanjang dengan ekspresi ketakutan tiba-tiba mengeluarkan belati dari roknya dan menerjangnya dengan ganas. Meskipun Zhang Yuanxing terkejut, dia bereaksi cepat dan menjatuhkan penyerang itu hingga pingsan dengan pukulan ke lehernya. Namun, lebih banyak penyerang muncul. Salah satu tamu yang melarikan diri tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembak Zhang Yuanxing. Seorang wanita dengan gaun berpotongan rendah membuka pisau lipat, memegangnya dengan kedua tangan, dan menusukkannya ke Kou Beiyue. Lebih jauh lagi, beberapa pelanggan berbaju kemeja mengambil senapan yang disembunyikan di bawah mesin judi dan melepaskan rentetan tembakan ke arah kedua penyusup tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Peristiwa yang tiba-tiba berubah itu membuat Zhang Yuanxing dan Kou Beiyue lengah, memaksa mereka untuk menghentikan langkah mereka menuju meja judi dan tembakan mereka, serta menghindari bahaya yang berasal dari kerumunan. Kou Beiyue menendang wanita itu hingga terpental, lalu mengacungkan pisau militernya, menangkis 2 peluru dengan 2 bunyi dentingan. Percikan api beterbangan saat peluru-peluru itu menancap di dinding dan langit-langit. Apakah mereka menyembunyikan pembunuh bayaran di antara para tamu? Zhang Yuanxing menunduk dan menghindari peluru. Tepat ketika dia hendak menembak para pembunuh biasa itu, dia menyadari bahwa ekspresi mereka aneh.
Wajah-wajah yang bengkok dan penuh kebencian itu, mata yang seolah ingin menguliti mereka dan Kou Beiyue hidup-hidup, semuanya sangat tidak normal. Musisi, pikiran Zhang Yuanxing melayang memikirkan berbagai keterampilan profesi musisi, dan dia terpaku pada satu keterampilan, hipnosis. Keterampilan inti seorang musisi level 3, mereka menghipnotis para pengunjung kasino, menggunakan orang biasa sebagai pion, mencoba membuat kita ragu untuk bertindak dan secara pasif menerima kerugian. Jika kita melawan dengan keras, membunuh orang biasa akan mengurangi nilai moral kita. Tentu saja, para musisi juga akan kehilangan poin, itu akan menjadi kemenangan yang sia-sia. Zhang Yuanxing dengan cepat menganalisis niat jahat pihak lain. Melihat ritme kedua musuh telah terganggu oleh metode yang telah direncanakan sebelumnya. Kagura, dengan rambut kuningnya yang dicat, memperlihatkan senyum puas. Seven Blades yang pendek dan tegap itu terkekeh dan segera mengayunkan lengannya, melemparkan bola api. Pada saat yang sama, api menyembur tinggi dari tubuhnya. Sebuah bola api yang memancarkan panas hebat mendarat di samping Zhang Yuanxing, tiba-tiba membesar. Sosok Ibadao melompat keluar dari kobaran api, dan dengan sekali jentikan, tinju kanannya melesat seperti tombak. Di sisi lain, seorang pemuda tampan dan feminin dengan rambut pirang yang diwarnai meletakkan tangannya ke bibir dan memainkan lagu pengantar tidur yang menenangkan. Melodinya merdu dan lembut, seperti seorang ibu yang dengan lembut menyenandungkan lagu pengantar tidur, menghadirkan rasa kantuk yang kuat dan kedamaian yang datang dari hati. Pupil mata Zhang Yuanxing dan Kou Beiyue sedikit berkaca-kaca, seolah-olah mereka setengah tertidur. Kerja sama tim yang sempurna antara musisi level 3 dan ahli api level 3 seketika membahayakan Zhang Yuanxing. Sebuah pukulan lurus yang ganas menembus dada Zhang Yuanxing, dan tubuhnya hancur seperti hantu. Ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mantra sihir. Ketujuh pisau itu telah disihir sejak saat mereka melompat keluar dari kobaran api. Wujud asli Zhang Yuanxing muncul beberapa meter jauhnya, memegang pisau di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di punggung bawahnya, menekan tombol pertama pada pengeras suara Elvis. Dia perlu mengendalikan situasi. Detik berikutnya, dentuman drum yang memekakkan telinga terdengar dari pengeras suara, bergema di seluruh aula. Dalam, berat, dan megah, setiap suara bergetar. Lagu pengantar tidur Kagura segera dihentikan. Para tamu yang tidak berhasil melarikan diri tergeletak di tanah, gemetaran. Di antara mereka ada para pembunuh yang terhipnotis. Kou Beiyue, yang merupakan rekan satu timnya, dan ketiga pengembara alam roh yang merupakan musuhnya, merasakan sesak di dada dan rasa takut serta penindasan yang tiba-tiba muncul di hati mereka tanpa alasan. Mereka berharap bisa melarikan diri dari tempat ini. Dengan iringan musik latar pilihannya, Zhang Yuanxing mengangkat pistolnya dan menarik pelatuk ke arah 7 pisau yang berada beberapa meter di depannya. Di sisi lain, ekspresi pemuda berwajah kuda itu mengeras. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan membenturkannya keras ke telinganya, menghancurkan gendang telinganya. Dentuman yang menekan dan menakutkan itu seketika menghilang, dan dunia menjadi sunyi. Pemuda berwajah kuda itu meraih cambuk rotan dan mencambuknya dengan keras ke arah musuh yang telah mengangkat senjatanya. Dor, dor, cambuk rotan mencambuk lengan musuh, laras senapan melenceng, dan peluru menghantam dinding di belakang Seven Knife, meninggalkan dua lubang peluru yang dalam dan berbentuk kawah. Pemuda berwajah kuda itu mengayunkan pergelangan tangannya, mengaitkan cambuk rotan ke lampu gantung yang tergantung di langit-langit. Dengan ayunan lembut, dia berayun seperti kera ke arah Zhang Yuanxing. Urat-urat di dahi Seven Knife berdenyut-denyut saat ia menahan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh dentuman drum. Ia melangkah berat dengan kaki kanannya, dan telapak tangannya menyemburkan api yang mem-scorching, yang kemudian mengembun menjadi pisau panjang yang memancarkan suhu tinggi. Ubah api menjadi tentara, pedang panjang itu menebas ke atas menuju dada dan perut Zhang Yuanxing, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Zhang Yuanxing menghindari pedang panjang berapi-api di sampingnya. Api yang sangat besar itu mengenai tubuhnya, dan dia mencium bau terbakar dari bulu mata dan rambutnya. Bang! Dia menyilangkan tangannya di dada, menangkis tendangan melayang pemuda berwajah kuda itu, dan terhuyung mundur. Pada saat itu, Kou Beiyue terpengaruh oleh lagu pengantar tidur dan dentuman gendang, dan reaksinya sedikit lebih lambat, sehingga dia tidak dapat datang untuk menyelamatkan. Tidak mungkin. Dengan tingkat keahlianmu, berani-beraninya kau mengatakan kau setara dengan Li Xianzong. Li Xianzong jauh lebih hebat darimu. Zhang Yuanxing melirik rekan setimnya, yang tampak kelelahan secara mental, dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Di meja judi, Kagura mengubah gestur tangannya, menirukan mikrofon, menutup mulutnya, dan memulai sesi beatboxing, dengan dentuman drum yang teredam keluar dari mulutnya yang tertutup rapat. Dia meniru dentuman drum dari pengeras suara Elvis Presley, tetapi tidak seperti suara yang mengagumkan dari Elvis. Dentuman drum Kagura memiliki kekuatan yang menginspirasi. Seven Knife dan Green Pine tiba-tiba kehabisan napas dan wajah mereka memerah.
Mereka sepertinya telah mengonsumsi stimulan, dan aura mereka menjadi jauh lebih kuat. Tepuk tangan, pemuda berwajah kuda itu mengacungkan cambuk rotan, memukul berulang kali, memecahkan ubin lantai, menghancurkan mesin, dan memaksa Zhang Yuanxing untuk menghindar dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan kekuatan Master Api, Seven Knife melepaskan rentetan serangan jarak dekat, tinjunya yang diselimuti api menghujani musuh tanpa henti, tidak memberi musuh kesempatan untuk menyesuaikan posisi dan membalas. Dengan dua pemain bekerja sama dan satu memberikan dukungan, mereka berhasil menekan Night Wanderer level 3. Zhang Yuanxing mendengus dingin, menerima pukulan dari Master Api secara langsung, dan memberi dirinya waktu sejenak untuk mengatur napas sebelum mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Seberkas cahaya bulan yang samar menembus bangunan, memancarkan cahaya bulan yang lembut di atasnya. Pupil mata Zhang Yuanxing berwarna hitam pekat, menutupi bagian putih matanya, memberikan kesan mulia namun menyeramkan. Bulan melolong, kemudian, dia meraih ke belakang dengan tangan kanannya dan menekan tombol kedua pada pengeras suara Elvis. Suara Suona langsung meninggi, setiap nadanya melengking dan bernada tinggi. Tubuh Zhang Yuanxing tiba-tiba membengkak, otot-ototnya menonjol, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Kegelapan, bulan yang melolong, dan suara terompet Suona memperkuat auranya hingga mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Memukul, pukulan kedua dari Master Api segera menyusul, sebuah pukulan ganas dan tanpa ampun ke pelipis. Api berkobar, dan darah merembes dari 7 lubang tubuh Zhang Yuanxing. Ini adalah pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan otaknya. Zhang Yuanxing tetap tak bergerak, mulutnya terbuka lebar membentuk seringai kejam. Seven Knife merasakan hawa dingin dan dengan tegas mundur. Zhang Yuanxing menghentakkan kaki kanannya, memperpendek jarak dengan lebih cepat. Tangan kanannya membentuk cakar, mencengkeram leher 7 pisau, menariknya sedikit menjauh sebelum menekannya dengan keras. Klik, bagian belakang ke-7 pisau itu menghancurkan ubin lantai. Zhang Yuan menekan lututnya ke dada, meluruskan punggungnya, mengangkat tinjunya, dan membantingnya dengan keras. Di tengah dentuman tumpul, suara tulang wajah, tulang hidung, dan gigi yang hancur bercampur, dan kaki Seven Knife berkedut hebat. Tampar, ekspresi King Song berubah drastis, dan dia mencambuk tubuh musuhnya berulang kali dengan cambuk sulurnya, merobek pakaiannya dan menciptakan luka mengerikan yang mengoyak kulitnya. Namun luka-luka ini sembuh dengan cepat dalam waktu 2 detik. Melihat hal itu, Kagura, yang sedang berada di meja judi, segera mengubah melodi dan memainkan lagu pengantar tidur lagi, mencoba menenangkan semangat bertarung musuh. Tiba-tiba, dia melihat bocah itu, yang tadinya linglung, berjongkok rendah sambil memegang pisau militer, mendekat dengan diam-diam dan cepat, seperti harimau pemburu. Kagura langsung berhenti, bermain, dan berguling di tempat. Klik, meja judi itu hancur berkeping-keping akibat ditendang oleh remaja yang kasar tersebut. Mendengar suara retakan di belakangnya, Kagura langsung berkeringat dingin. Dengan kemampuan bertarung jarak dekat sang musisi, dia akan mati dalam 10 gerakan melawan iblis mempesona dengan level yang sama. Bang, bang, bang. Suara-suara tumpul itu datang berturut-turut. Kagura menoleh ke arah suara itu dan melihat pengembara malam yang ganas meninju wajah 7 pedang dengan tinju beratnya, menghancurkan tulang tengkorak dan daging berdarah bercampur merah dan putih. Kaki Seven Knife berkedut-kedut, dan kepalanya berlumuran darah. Begitu saja, dia mati. Seorang ahli api tingkat 3. Begitu saja, dia mati. Wajah Kagura pucat pasi. Dia sangat terkejut. Tanpa ragu, dia mengeluarkan liontin dari dadanya. Sebuah permata biru tua dengan ular listrik halus yang merayap di dalamnya. Dengan jepitan lembut 2 jari, batu permata itu hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Kou Beiyue telah menyerang dari belakang. Belati militernya dengan tepat menusuk ke arah belakang jantung. Mendesis, ular listrik yang menyilaukan berderak di udara, mengenai pisau militer dan tubuh Kou Beiyue, menyebabkan dia tiba-tiba kaku dan rambut pendeknya berdiri tegak. Kagura tiba-tiba berbalik, cambuk petir muncul di telapak tangannya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Rune berwarna merah tua menyala di pupil mata Kou Beiyue. Ekspresi Kagura menjadi kosong. Kou Beiyue mengangkat kakinya dan menerjang pisau militer itu. Tepat ketika pedang itu hendak menusuk dada musuh, Kagura tiba-tiba berubah menjadi kilat yang menyilaukan, menebas ke kejauhan dan muncul 6 meter jauhnya. Cambuk petirnya yang panjang, meskipun terlambat, menghantam ke bawah. Kou Beiyue dengan lincah menerjang ke samping. Retakan, cambuk petir itu berderak nyaring saat menghantam tanah. Tubuh Kagura melayang ke udara. Rambutnya berdiri tegak, dan pola petir tercetak di antara alisnya, membuatnya tampak seperti dewa petir yang turun ke bumi. Dia dengan dingin mengayunkan cambuknya, memaksa Kou Beiyue untuk berguling atau melompat dan menghindar dengan cara yang berantakan, seperti seorang penjinak yang mempermainkan binatang buas yang tak terkendali. Kata Kagura dingin,
Setan penyihir level 3 saja berani menerobos masuk ke sarang naga dan tempat tinggal harimau. Siapa yang memberimu nyali? Barang sekali pakai yang baru saja dihancurkannya berasal dari sebuah profesi di luar negeri. Profesi ini hanya memiliki satu kemampuan, tetapi memiliki teknik ofensif yang membuat profesi lain gemetar ketakutan, guntur. Namun, keterbatasannya juga terletak pada biayanya. Setelah menggunakan alat peraga tersebut, keterampilan musisi tidak dapat digunakan lagi. Item sekali pakai ini berada di level Sein dan berlaku selama 15 menit. 15 menit cukup untuk membunuh 2 zombie level 3, atau bertahan hingga Chi Yuan tiba. Awalnya dia sangat menyukai alat peraga ini dan berpikir sebaiknya dia menghindari penggunaannya jika memungkinkan. Siapa sangka bocah nakal ini malah meminta bantuan kepada Night Wanderer level 3, yang kekuatannya sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 3 menit bertarung, dia membunuh Seven Knife. Lalu dia menatap Zhang Yuanxing dan menyatakan seolah-olah itu adalah ketetapan ilahi, kau juga akan mati. Wajah Kou Beiyue tampak muram. Meskipun dia belum pernah melihat metode manipulasi petir seperti itu sebelumnya, tidak sulit untuk menebak bahwa tekanan yang mengerikan dan kekuatan penghancur yang dahsyat itu milik seorang santo. Saya pikir dengan status iblis saya yang mempesona dan status penjaga malam Yuan Ting, menghancurkan menara burung pipit perunggu yang sederhana itu akan sangat mudah. Siapa sangka pihak lawan memiliki kartu truf seperti itu. Dia gagal lagi. Setiap upayanya gagal. Dia sangat tidak beruntung. Dia frustrasi dan marah, merasa bahwa takdir sedang melawannya. Mengapa Tuhan berulang kali menyukai orang jahat? Kou Beiyue melirik Yuan Ting, menanyakan dengan tatapannya apakah dia ingin mundur. Tetapi terkejut mendapati bahwa pengembara malam dari Sekte Tai ini sama sekali tidak gelisah, dan memiliki ekspresi tenang. Oh, jadi kau sudah mengeluarkan kartu andalanmu. Zhang Yuanxing menendang mayat di kakinya ke samping, matanya hitam pekat seperti tinta, dan berkata dengan tenang. Kalau begitu, aku bisa dengan percaya diri mengerahkan kekuatan penuhku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kagura melayang di udara dan mencibir. Mengabaikan tatapan ketiga pria itu, Zhang Yuanxing menggigit bilah Willow, mengenakan sarung tinju preman, mengeluarkan kacamata berbingkai hitam, mengeluarkan alu penakluk iblis dan orang-orangan sawah, memanggil sepatu dan samerah, dan akhirnya, yang membuat ketiga pria itu tercengang, membentangkan jubah Taois hitam yang disulam dengan api dan riak. Benarkah ada orang sekaya ini di dunia? Apakah ini sebuah harta karun bergerak? Kou Beiyue tercengang. Sementara King Song dan Shenlei, setelah melihat pemandangan ini, sama-sama merasa ingin mengumpat. Aku akan mengurusmu dalam 1 menit. Itu sudah cukup. Zhang Yuanxing melemparkan jubah yin yang ke udara. Jubah Taois terbentang di udara, dan ikan tai chi di punggungnya perlahan berputar, beriak dengan air transparan dan menyemburkan api yang menyala-nyala. Air dan api saling menyeimbangkan, membentuk batu penggiling raksasa yang meliputi area seluas 30 meter dengan radius. Kemudian, tubuh Zhang Yuanxing menghilang. Posisi Kou Beiyue sangat tidak menguntungkan. Dia langsung diselimuti oleh susunan api, dan kobaran api menyembur dari sudut pakaiannya. Dia meringis dan menepisnya. Kulitnya dengan cepat memerah dan melepuh. Jika fisik iblis yang mempesona itu seperti ini, iblis kayu berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk, berguling-guling dan menjerit dalam kobaran api, mencoba menerobos jendela untuk melarikan diri. Berdengung, dinding energi tak terlihat menghalanginya. Tidak bisa melarikan diri. Kagura mengangkat alisnya. Suasana hatinya yang angkuh mulai memudar, tetapi dia tetap tenang. Barang sekali pakai ini memberinya cukup kepercayaan diri. Selama dia bisa bertahan selama 15 menit, Akatsukian akan datang juga. Hanya tipuan belaka. Kagura menatap formasi air dan api itu lalu berkata dingin. Entah itu hanya tipuan atau bukan, kau akan segera mengetahuinya. Dalam aliran air ilusi, sesosok figur yang terbentuk dari air muncul, memegang pistol di satu tangan dan pisau di tangan lainnya, dengan kacamata berbingkai hitam di wajahnya. Pria berambut pirang itu sangat sombong. Aku marah. Dari kobaran api di sisi lain, sesosok figur yang terbuat dari api perlahan muncul dan berkata dengan kesal. Klon api itu mengenakan sarung tangan dan memegang alu penakluk iblis serta orang-orangan sawah. Klon air mengabaikan klon api dan dengan lembut mengangkatnya dengan telapak tangannya. Aliran air ilusi menyelimuti para tamu yang belum berhasil keluar dari aula, termasuk Guru Wu, dan menyapu mereka ke dalam formasi air. Sebagai perbandingan, air lebih lembut, dan aliran air ilusi tidak akan menyebabkan sesak napas, sehingga memungkinkan orang biasa untuk bertahan hidup. Di dalam kobaran api itu, orang-orang ini akan hangus terbakar dalam sekejap. Setelah klon air selesai melakukan semua itu, klon api tak sabar untuk menampakkan orang-orangan sawah, mengubah wajah boneka yang dibuat secara kasar dan jelek itu menjadi menyerupai Kagura. Klon berapi-api itu mencubit kepala orang-orangan sawah dengan 2 jari dan mengerahkan kekuatan. Kagura berteriak di udara, wajahnya diselimuti kabut hitam.
Matanya dipenuhi amarah dan kegilaan yang tak berujung. Akal sehatnya telah rusak dan merosot, mengubahnya menjadi binatang buas yang dikendalikan oleh emosi. Dia menyerbu ke arah klon berapi itu tanpa mempedulikan apapun. Klon air tersebut, dengan bantuan mata yang berwawasan, memprediksi lintasannya dan menarik pelatuknya. Dor, peluru itu meleset dari sasaran, dan Kagura, mengandalkan instingnya, berubah menjadi petir dan menyerang klon api tersebut. Sambil menghindari peluru dari belakang, petir itu mengenai klon api tersebut. Sosok yang terbentuk dari kobaran api itu mengepalkan tinjunya di telapak tangan. Ledakan, tubuhnya hancur disambar petir, berubah menjadi semburan api yang menyilaukan. Kagura menghadapi ledakan itu secara langsung. Sebagai seorang musisi, sambaran petir tidak meningkatkan kekuatan fisiknya, dan dia terluka parah di tempat kejadian. Bang-bang gelombang, para pejuang yang berada di perairan dengan tegas melepaskan tembakan, memberikan rentetan serangan. Tubuh Kagura berubah menjadi listrik, menyebabkan peluru itu meleset sekali lagi. Ini adalah kecepatan yang belum pernah dilihat Zhang Yuanxing sebelumnya. Meskipun lawannya berada dalam keadaan kebingungan mental, dia tetap berhasil membuat kedua tembakannya meleset, hanya mengandalkan instingnya. Pemuda bersepatu merah itu dikejar oleh pemuda berwajah kuda. Pada saat ini, pemuda itu diinjak-injak dengan sangat kejam. King Song yang sudah mengalami luka bakar parah menjerit dari suara melengking hingga pingsan akibat injakan yang brutal. Ia nyaris tidak selamat berkat kemampuan penyembuhan roh kayu. Hei, dasar bajingan Kou Beiyue, apa kau punya cara untuk melukai orang ini dengan serius? Klon api itu kembali mengembun dan berbicara dengan kesal. Sebelum Kou Beiyue sempat menjawab, klon api itu mengumpat, tubuh utama yang bodoh, kau hanya banyak bicara saja. Kecepatan orang ini terlalu cepat untuk dibunuh dalam 1 menit. Kou Beiyue berkata, darah, aku menginginkan darahnya. Itu mudah, dengan hentakan kakinya. Ikan tai chi di balik jubah yin-yang-nya berputar. Formasi air dan api bergeser. Dan arus air ilusi bergelombang berlapis-lapis, menyelimuti Kagura. Air tidak memiliki bentuk, namun ia memiliki substansi. Begitu Anda berada di dalam formasi air, tidak ada cara untuk menghindarinya. Dan secepat apapun Anda bergerak, itu akan sia-sia. Klon air itu menjentikkan jarinya, dan aliran air ilusi menyapu tubuh Kagura, mengeluarkan darah yang hangus terbakar api. Dipandu oleh klon air, darah mengalir menuju Kou Beiyue. Kou Beiyue mengulurkan tangan dan mengambilnya. Lalu dengan tangan satunya lagi mengambil sebuah patung perunggu dari inventarisnya, yang menggambarkan seorang pria memegang pisau pendek dengan ekspresi garang. Dia mengoleskan darah pada patung itu, lalu meletakkannya di tanah, berlutut, dan bersujud dengan sangat berat. Mata patung perunggu itu bersinar merah tua saat belati mini menebas ke bawah. Kagura, yang berada di kejauhan, tiba-tiba menjerit kesakitan saat darah dan kabut menyembur dari dadanya, memperlihatkan luka mengerikan yang memperlihatkan tulang. Satu serangan itu melumpuhkannya sepenuhnya. Memanfaatkan kesempatan itu, klon air tersebut dengan tegas menghabisi peluru yang tersisa, menembakkannya satu persatu ke tubuh Kagura, menciptakan lubang besar di tubuhnya. Tubuh Kagura terhempas ke tanah, dan rune petir di antara alisnya padam. Dia meninggal. Klon air itu menoleh ke klon api dan berkata dengan dingin, bodoh, berhentilah menonton pertunjukan itu. Roh kayu itu belum mati. Oh, benar, klon api itu langsung menyadari, memanggil pedang api yang dahsyat, melangkah maju, dan memenggal kepala pemuda berwajah kuda itu dengan satu serangan. Luka di lehernya hangus hitam, tetapi tidak setetes pun darah keluar. Melihat hal ini, klon air dan klon api segera menghilang tanpa ragu-ragu, dan air ilusi serta kobaran api yang membakar kembali ke jubah Taois. Zhang Yuanxing muncul, mengambil jubah Taois, dan memasukkan semua properti kecuali sepatu dan samera kembali ke inventarisnya. Selesai. Sudah selesai. Kou Beiyue, yang tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar, menatap kosong ke arah Zhang Yuanxing. Dia terlalu kuat, sangat kuat. Yuan Ting adalah keturunan dari tetua sekte Tai yang mana para praktisi spiritual biasa tidak akan memiliki kekayaan dan kekuatan seperti itu. Jangan buang waktu. Panggil Guru Wu kemari. Zhang Yuanxing perlahan menghembuskan napas berat, dan amarah yang selama ini terpendam di hatinya akhirnya terlepas. Lalu kau, tanya Kou Beiyue balik. Berhenti bicara omong kosong. Zhang Yuanxing menatapnya tajam. Aku tidak punya waktu, pikirnya dalam hati. Mengejek dirinya sendiri karena harus menari dengan canggung. Oke. Tatapan Kou Beiyue menyapu kerumunan yang tak sadarkan diri dan secara akurat menemukan Guru Wu. Dia melangkah mendekat. Tepat saat itu, kobaran api berkobar dari luar jendela, menerobos kaca. Api itu meledak dan mengeras menjadi sosok pria berjas putih. Qi Yuan ada di sini. Wajah Zhang Yuanxing dan Kou Beiyue menjadi gelap. Mata mereka berkilat dengan niat membunuh dan amarah. Demi lapisan api menyebar di sepanjang dinding dan langit-langit,
membuat Qi Yuan tampak seperti dewa api kuno, megah dan mendominasi, memancarkan aura kekuatan. Ia berusia awal 40-an, dengan gaya rambut disisir rapi ke belakang, kulit agak gelap, hidung lebar dan wajah besar, serta pipi yang kencang, memberikan kesan tangguh dan gagah berani. Kerutan halus di sudut matanya menambah pesona kedewasaannya. Qi Yuan menggunakan sihir api untuk memasuki aula. Tatapan tajamnya menyapu pemandangan yang kacau itu. Ketika dia melihat mayat ketiga kultivator alam roh, pupil matanya menyempit dan tatapannya menjadi semakin dingin. 3 orang yang tidak berguna. Dia mendengus dingin, dan ekspresinya sedikit membaik ketika melihat Tuan Wu yang tak sadarkan diri. Orang ini adalah alatnya untuk mengumpulkan kekayaan dan mengendalikan beberapa tokoh terkemuka di Songhai. Dia mampu menggunakan kekuasaan yang sangat besar di distrik Sako bukan hanya karena kekuatan alam suci miliknya sendiri, tetapi juga karena bukti yang dimilikinya. Mengembangkan alat penghasil uang yang mumpuni jauh lebih sulit daripada mengembangkan seorang praktisi spiritual. Jika Guru Wu tidak meninggal, benteng menara burung pipit perunggu dapat dilestarikan. Semoga bulan merah selalu aman. Mata Kou Beiyue langsung memerah dan menjadi merah padam. Wajah tampannya berubah menjadi ekspresi ganas, seperti singa yang mengamuk. Qi Yuan menoleh setelah mendengar suara itu dan berkata dengan tenang, "Aku memeriksa berkas kemarin dan ternyata itu kau, bocah nakal. Hampir 2 tahun sejak kau kabur dari kamar mayat kantor polisi. Kau tidak terdengar kabarnya atau muncul lagi. Kukira kau sudah mati di alam roh sejak lama." Pada saat itu, Akatsuki-an menjilat bibirnya dan tersenyum. "Saudarimu sangat baik. Sejak dia datang ke Tongklu, aku selalu menginap di sini setiap malam. Dia telah mengembalikan kebahagiaan yang telah lama hilang. Aku senang menggodanya dan menyiksanya dengan berbagai cara. Sayangnya, dia tidak terlalu patuh dan memiliki kepribadian yang keras kepala. Jadi terkadang aku mengajak tamu lain untuk ikut serta." Diam, Kou Beiyue hancur lebur. Dendam lama dan baru kembali muncul. Bayangan saudara perempuannya sebelum kematiannya terlintas di benaknya. Dia kehilangan kendali dan meraung sambil menyerbu ke arah Qi Yuan. Melihat ini, Qi Yuan tersenyum dingin, memperlihatkan ekspresi kemenangan. Dia perlahan memanggil sarung tangan merah tipis dari inventarisnya. Ini buruk, kehilangan akal sehat di depan seorang suci sama saja dengan mencari kematian. Zhang Yuanxing segera memanggil pistol peledaknya dan melepaskan tembakan untuk memberikan perlindungan. Bang, bang, peluru itu mencapai sasarannya lebih cepat daripada Kou Beiyue, tetapi Qi Yuan hanya mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorongnya ke depan, dan sebuah penghalang yang terbuat dari api muncul begitu saja. Peluru berinti baja, yang dilengkapi dengan kemampuan peledak, melayang di udara dan berputar dengan kecepatan tinggi, namun tidak mampu menembus bahkan 1 sentimeter pun. Sebelum meledak, peluru-peluru itu meleleh menjadi besi hitam cair akibat suhu tinggi. Tanpa melihat musuh yang menembak, tangan kanan Qi Yuan, yang dibalut sarung tangan merah tipis, mengeluarkan desisan dan menyemburkan api yang berkobar, yang kemudian mengeras menjadi pedang panjang dengan bagian dalam berwarna kuning terang dan bagian luar berwarna merah tua. Berbeda dengan senjata lain yang dibentuk oleh ahli api, yang jelas terbuat dari api yang terkondensasi, pedang Qi Yuan ini sekilas tampak seperti bilah yang padat dan nyata. Akatsuki-an melangkah maju, dan dengan bunyi gedebuk, pedang panjang berwarna merah tua itu menebas ke atas. Angin panas yang menyengat menerpa dirinya, dan Kou Beiyue, yang tadinya sangat marah, kembali tenang, memegang pisau militernya secara horizontal di depannya. Mendesis, saat mata pisau kedua senjata itu bergesekan, pisau militer Kou Beiyue langsung berubah merah seperti besi panas. Dan dengan bunyi, bang, yang teredam namun lembut, pisau itu patah. Kou Beiyue tak punya waktu untuk merasa kasihan pada properti yang rusak. Dia menunjukkan kemampuan bertarung jarak dekat yang seharusnya dimiliki oleh iblis yang mempesona. Tubuhnya tiba-tiba condong ke belakang, membiarkan pedang panas yang diayunkan ke belakang mengenai dada dan perutnya. Akatsuki-an melangkah lagi, menyarungkan pedang berapinya, mengumpulkan kekuatannya sejenak, lalu mengayunkannya secara horizontal ke arah pinggang. Dadada, terdengar suara langkah kaki yang cepat dan tegas, dan sepatu dansa merah itu terangkat saat dia berlari, melepaskan serangkaian tendangan cepat dan kuat yang diarahkan ke pinggang dan perut lawan. Meskipun memiliki fisik seperti Akatsuki-an, dia tetap terpental dan terhuyung-huyung, menyebabkan pedang itu melenceng dari jalurnya. Akatsuki-an mundur selangkah, pedang panjangnya menyusut menjadi bilah pendek sesuka hati, dan menebas sepatu dansa merah yang menyeramkan itu. Panggilan, bilah pisau itu membakar udara, jelas sekali mengenai sepatu dansa, tetapi seolah-olah tidak mengenai apapun di udara. Hah, Akatsuki-an terkejut, sepertinya tidak mengharapkan hasil seperti ini. Tepat saat itu, wajahnya diselimuti kabut hitam, matanya memerah, dan kekerasan serta kegilaan menggantikan ketenangan dan keteguhan hatinya. Akal sehatnya dengan cepat runtuh, pikirannya menjadi kacau, dan dalam 2 atau 3 detik ia
berubah menjadi binatang buas yang didorong oleh naluri dan emosi. Tepat ketika ia kehilangan kesadarannya, sebuah pisau berkilauan muncul tanpa suara di lehernya, mengiris ke arah arteri karotisnya. Sosok penyerang, Zhang Yuanxing, segera muncul di belakang Qi Yuan. Di antara banyak perlengkapan Zhang Yuanxing, pistol peledak dan sarung tangan preman, keduanya termasuk dalam kelas Master Api, adalah yang pertama dieliminasi, karena jelas bukan tandingan bagi Master Api tingkat Sein dari kelas yang sama. Pembakar Dupa Tianchan membutuhkan waktu terlalu lama untuk disiapkan, sehingga tidak cocok untuk acara ini. Klakson suona dari pengeras suara Elvis tidak dapat digunakan lagi, dan suara drum akan memengaruhi Kou Beiyue, menyebabkan dia langsung terbunuh oleh Qi Yuan, yang sama artinya dengan membantu musuh untuk mengkhianati rekan satu timnya. Mata sang bijaksana dan cincin penyamaran adalah item tambahan dan dapat diabaikan. Fungsi Alu Fajra tidak berlaku dalam situasi ini. Satu-satunya benda yang dapat mengancam Akatsukian adalah pedang haus darah, sepatu, dansa merah, kerudung merah, dan orang-orangan sawah. Dari keempat item tersebut, orang-orangan sawah yang berasal dari Black Impermanence adalah yang paling cepat bertindak dan dapat secara langsung mengancam seorang Sein level 4. Meskipun Qi Yuan adalah Sein tingkat 4, lebih kuat dari 3 pengembara alam roh sebelumnya, dia adalah seorang Master Api, dan Zhang Yuanxing yakin bahwa dia dapat berhasil melancarkan serangan mendadak. Mendesis, Qi Yuan terpeleset dan jatuh ke belakang, menghindari serangan yang ditujukan ke arteri karotisnya. Zhang Yuanxing tetap tenang, memutar pisau, dan menusuk ke bawah. Engah, pedang haus darah menembus bahu Akatsukian. Pengembara malam, rasa sakit yang luar biasa itu sedikit menjernihkan pikiran Qi Yuan. Dia melompat, menegakkan tubuhnya meskipun memegang pedang haus darah, mengabaikan luka yang semakin memburuk. Sebuah bola api muncul dari telapak tangannya dan mengenai penyerang di belakangnya. Dengan mengenakan mata sang peramal, Zhang Yuanxing mengantisipasi serangan itu dan dengan tenang menghindar untuk menghindarinya. Serangan Akatsukian meleset, dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal, menyebabkan bola api di telapak tangannya meledak dengan suara boom, seolah-olah granat berdaya ledak tinggi telah diledakkan. Kemampuan khas dari sarung tangan preman dapat dengan mudah dilakukan oleh penyihir api level 4, dan bahkan lebih kuat dan ganas. Tubuh Zhang Yuanxing terkoyak-koyak, hancur menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang memercik ke tanah. Bagaimana mungkin dia tidak mengenakan jubah yin yang sebelum menghadapi Sein tingkat 4? Benda ini memberinya kemampuan untuk mengendalikan air dan api, secara tidak langsung memberinya kendali atas keterampilan iblis air dan ahli api. Hantu air, seru Akatsuki Anichi dengan terkejut. Metode orang ini sungguh mencengangkan, termasuk pengembaraan malam seorang dewa pengembara malam, kutukan seorang penyihir, dan kemampuan pasif seorang hantu air. Akatsukian merentangkan tangannya, telapak tangan menghadap ke tanah, ke arah musuh yang telah berubah menjadi percikan air. Menangani hantu air itu mudah, cukup uapkan air dengan suhu tinggi untuk membunuh mereka. Selama proses ini, lingkaran cahaya yang lembut dan suci muncul dari tubuh Qi Yuan, memperbaiki luka di bahunya dan menekan energi hitam yang merusak. Perisai dalam Ganlin, sebuah properti yang berasal dari seorang musisi, telah membuktikan keefektifannya. Panggilan, dua ular api yang membara menyembur dari telapak tangannya, menjilat tetesan air di tanah. Patah, tepat pada saat kritis. Kou Beiyue melompat dan melayangkan tendangan tinggi ke lengan Qi Yuan, menyebabkan kobaran api menyembur ke arah langit-langit. Dengan dua dentuman keras, sepatu dan merah, berkoordinasi dengan serangan tersebut, sejenak menekan Sein level 4. Memercikkan, alat penyiram api di langit-langit mendeteksi kobaran api dan menyemprotkan air dengan deras dan kuat, membasahi lantai. Kesadaran Zhang Yuanxing akhirnya kembali, dan dengan bantuan semprotan lembut seperti hujan, dia perlahan memadatkan tubuhnya dan kembali ke wujud manusia. Begitu ia kembali ke wujud manusia dan penglihatannya, ia melihat tubuh Qi Yuan meledak dengan suara boom, auranya meningkat steadily dan menimbulkan tekanan yang mengerikan. Yang mengamuk, keterampilan inti dari seorang master api tingkat Sein, dari level 4 hingga level 6, sepanjang tahap Sein, Fire Master hanya memiliki satu skill, Rage. Kemampuan ini dapat meningkatkan kekuatan seorang ahli api secara signifikan, mulai dari 1 hingga 3 kali lipat. Oleh karena itu, para ahli api di alam suci dipuja sebagai sosok yang hampir tak terkalahkan. Pada tahap ini, bahkan iblis yang mempesona pun harus menghindari ketajaman pedang mereka. Kou Beiyue, yang sedang melancarkan serangan jarak dekat, tiba-tiba membeku. Sepatu dan merah itu tetap tidak terpengaruh, tetapi serangan mereka tidak lagi mampu menggoyahkan kemarahan sang penguasa api. Akatsukian sedikit menekuk lututnya, mengepalkan tinju kanannya di dada, dan mendorongnya keluar seperti batang transmisi. Patah, tulang dada Kou Beiyue langsung patah, dan dia terlempar seperti karung pasir yang pecah, menabrak konsol game di belakangnya dengan keras.
Ia perlahan ambruk ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang, tidak mampu bangkit kembali. Dek. Qi Yuean bertindak cepat, tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas. Api menyembur dari telapak tangannya yang bersarung tipis, mengembun menjadi bilah panjang, yang kemudian dia tebas dengan kecepatan kilat. Memercikkan, sebelum Zhang Yuanxing sempat mengenakan kerudung merah, tubuhnya kembali ambruk ke dalam air yang jernih dan transparan, membawa air yang jatuh dari langit-langit dan membentuk aliran yang berkelok-kelok. Air bergelombang dan berputar, menyelimuti pedang panjang yang megah itu. Desis. Air yang tadinya jernih dan transparan seketika menjadi keruh, bergelembung dan mengeluarkan uap, menandakan air tersebut mendidih. Semprotan dari nozzle terus-menerus mengisi kembali tetesan air, menciptakan keseimbangan yang halus dengan pedang panjang yang megah. Selama proses ini, kaki-kaki kecil bersepatu dan Samera menendang dadanya, berusaha sekuat tenaga membantu tuan mereka yang tidak berguna. Kau yang cari masalah, akan kubuat kau lenyap begitu saja. Kilatan api muncul di mata Qi Yuean, dan suhu pedang panjang yang megah itu naik tajam, menguapkan sejumlah besar kabut. Gumpalan air yang menyelimuti pedang panjang itu mengeluarkan suara, puff, yang keras, menguapkan lebih dari setengahnya dalam sekejap, tanpa waktu untuk mengisinya kembali. Bang, suara tembakan keras dan berat terdengar di luar gedung aula. Kepala Akatsuki-an tiba-tiba tertunduk, dan tubuhnya sedikit terhuyung ke depan. Musuh lain, dia segera menenangkan diri, menahan rasa sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya, dan berbalik untuk menjaga pintu masuk aula. 3 orang masuk dari pintu masuk, yang di depan adalah seorang pemuda yang mengenakan celana pendek longgar, kemeja lengan pendek yang longgar, dan sandal jepit. Wajahnya tersenyum, matanya menyipit, dan ia memancarkan kemalasan yang seolah berasal dari tulang-tulangnya. Di sebelah kirinya ada seorang pria mengenakan rompi hitam, kemeja putih, dan sepatu kulit mengkilap. Kumisnya tertata rapi, dan bahkan saat keluar malam hari, ia tidak kehilangan keanggunan dan martabatnya. Di sebelah kanan adalah seorang wanita cantik berdarah campuran mengenakan kemeja putih dan setelan rok hitam, menawan dan cantik, dengan 2 kaki panjang dan bulat yang dibalut stoking hitam, memegang senapan indah dengan pola emas di tangannya. Akhirnya, Zhang Yuanxing memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke wujud manusia dan ambruk di samping Kou Beiyue. Pada saat yang sama, dia menghentikan fungsi pengejaran sepatu dan Samera itu, mengaktifkan bentuk kedua, dan memakainya di kakinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah Qi Yuean melancarkan serangan mendadak tanpa etika bela diri, dan juga untuk menghindari Red Shoes menantangnya adu tari. Zhang Yuanxing tidak menyangka Qi Yuean akan tiba secepat itu, tetapi dia telah mengambil tindakan pencegahan dan memberitahu Guanya sebelum bertindak. Mengingat pengalaman dan kebijaksanaan Guanya, begitu dia mengetahui bahwa masalah ini melibatkan seorang bijak, dia pasti akan memberitahu Fu Qingyang daripada datang sendirian. Dia melakukan hal itu. Tetapi Zhang Yuanxing tidak menyangka bahwa yang datang bukanlah Fu Qingyang, melainkan Ling Jun. Apakah orang ini benar-benar bagus? Dia hanyalah sampah pilihan Fu Qingyang. Zhang Yuanxing terengah-engah. Tatapan Guanya tertuju pada Zhang Yuanxing selama beberapa detik sebelum beralih ke Qi Yuean. Giginya terkatup rapat saat dia berkata, "Aku akan meledakkan kepalamu." Li Dongs mengeluarkan pistol kecil dan memegang tongkatnya secara horizontal. Ling Jun dengan cepat mengangkat tangannya, membuat beberapa gerakan isyarat di depan mereka berdua, dan berkata dengan malas, "Mari kita bicarakan." Harmoni membawa kekayaan. Harmoni membawa kekayaan. Akatsuki-an mengamati ketiganya dengan saksama dan berkata dengan suara berat, "Siapa kamu?" Saat dia berbicara, sebuah lingkaran cahaya suci yang lembut bergelombang, memperbaiki luka tembak di bagian belakang kepalanya. Songhai adalah wilayah yang sangat luas, dan praktisi spiritual dari berbagai distrik jarang berinteraksi. Sebagai seorang pengurus, Qi Yuean bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengenal praktisi biasa dari distrik lain. Alasan dia menekan amarah dan niat membunuhnya adalah karena pemuda yang tampaknya ramah dan sopan itu membuatnya merasa terancam. Li Dongs berkata dengan suara berat, "Saya adalah ketua regu tim kedua distrik Kangyang cabang Songhai dari Aliansi 5 Elemen. Belum lama ini, saya menerima laporan bahwa orang-orang berjudi dan melakukan perbuatan cabul di sini." Qi Yuean, ketua regu distrik Kangyang, tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, itu tidak benar. Saya menerima laporan bahwa beberapa penjahat profesional membobol sebuah rumah pribadi dan melakukan pembunuhan massal. Jadi saya datang ke sini khusus untuk menanganinya. Saya sudah mengambil alih masalah ini. Jadi Anda bisa kembali sekarang." Ketiganya tidak bergerak. Akatsuki-an menyipitkan matanya. Nada suaranya tiba-tiba berubah tegas saat dia bertanya, "Apa? Kalian orang-orang dari distrik Kangyang mau ikut campur dalam urusan distrik Sakoku? Jangan sebut-sebut kalian. Hanya seorang pemimpin regu, Fu Qingyang tidak berhak mencampuri urusan wilayah kekuasaanku. Jika kalian tidak pergi dari sini, aku akan memukuli kalian semua sampai mati."
Dan kalian pikir para tetua akan mendukung kalian dan mencari keadilan? Cabang Songhai memiliki aturan yang jelas bahwa praktisi resmi dari berbagai wilayah tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam hal-hal di luar yurisdiksi mereka kecuali diizinkan oleh para sesepuh atau mendapat dukungan dari praktisi resmi wilayah tersebut. Dengan aturan yang ditetapkan di sini, bagaimana mungkin Qi Yuan membiarkan seseorang dari distrik lain mengambil alih Tongklu? Dia berkata untuk bertarung dan membunuh, bukan hanya dengan kata-kata. Jika ketiga orang ini bersikeras untuk ikut campur, memperebutkan kendali menara burung pipit perunggu, dan menyerangnya, maka situasinya akan jauh lebih serius. Pejabat distrik Kang yang mencampuri urusan distrik lain tanpa izin dan secara paksa merampas harta benda, bahkan menyerang para diaken distrik tersebut. Sekalipun ia membunuh orang-orang ini, itu akan dianggap sebagai pembelaan diri yang sah. Paling banter, dia hanya akan dikenai tindakan disiplin. Baiklah, sepertinya kita memang sebaiknya tidak terlibat lagi dalam hal ini. Mengapa kita tidak membawa pasukan kita dan pergi dulu? Ling Jun datang untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyelidiki sebuah kasus. Dia bukan anggota aliansi 5 elemen dan sebenarnya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Guan Ya dan Li Dong memandang ke arah Yuan Shi Tianzun. Apakah kita akan membawanya pergi? Qi Yuan semakin tegas, mendengus dingin. Itu tidak akan berhasil. Mereka adalah profesi jahat. Mereka tidak hanya membunuh anggota timku tetapi juga membantai orang biasa. Kau pikir kau bisa begitu saja membawa mereka pergi? Apakah kau mencoba melindungi para penjahat? Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat pemuda berpenampilan biasa yang telah menunjukkan keahliannya dalam perjalanan malam. Distrik Kangyang, pengembara malam. Apakah kamu Yuan Shi Tianzun? Ekspresi Qi Yuan sedikit berubah. Pada saat itu, Zhang Yuanxing, yang merasa seperti seorang bujangan dengan tumpukan utang, menyeringai dan berkata, itu ayahmu. Setelah menggunakan jubah yin yang, dia menjadi mudah tersinggung, impulsif, dan sangat arogan. Yuan Shi Tianzun, seorang pejabat berjasa tingkat A, sangat dihargai oleh Dewan Tetua. Qi Yue kesulitan untuk menetap, orang seperti itu tidak bisa dibunuh. Setidaknya, dia seharusnya bukan orang yang membunuh. Dia dengan cepat mengubah taktik, menarik napas dalam-dalam, menatap Ling Jun dan dua orang lainnya, lalu berkata dengan nada mengancam. Kau bisa membawanya pergi, tetapi kau tidak bisa membawa pergi iblis pengganggu lainnya. Strategi selanjutnya adalah menghancurkan bukti dan mengusir para wanita dari menara burung pipit perunggu. Selama tidak ada bukti yang tak terbantahkan, mengingat posisinya sebagai pengurus dan koneksi yang dimilikinya, dia dapat menangani masalah ini dengan meremehkannya. Ling Jun mengangguk sedikit. Baik, dia menoleh ke Zhang Yuanxing dan berkata, ayo, kita pergi dari sini dulu. Kau dan Fu Qing yang akan menangani urusan selanjutnya. Proses penyambungan hanyalah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menyelidiki seorang diaken, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari penatua tersebut, mengajukan permohonan penyelidikan, dan memberikan bukti. Namun, tetua atasan Qi Yuan bukanlah tetua anjing, sehingga situasinya menjadi semakin rumit. Tidak, kita tidak bisa pergi. Jika kita pergi hari ini, masalah ini akan tetap tidak terselesaikan. Zhang Yuanxing menegakkan tubuhnya untuk berdiri, menatap Ling Jun dan dua orang lainnya, lalu berkata sambil terengah-engah. Saya telah menyelidiki secara menyeluruh. Qi Yuan mendukung geng kriminal, menculik dan memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah, memaksa mereka untuk menghasilkan uang, menggunakan mereka untuk menyuap tokoh-tokoh berpengaruh di distrik Sakop, dan secara paksa membeli lebih dari 1.000 toko. Selain itu, dia juga dicurigai melakukan pembunuhan. Dia menceritakan kembali semua informasi yang telah dikumpulkannya hari itu, satu persatu. Li Dong terkejut, dia hanya mendengar gambaran umum dari Guan Ya dan tidak memiliki pemahaman yang sebenarnya tentang hal itu. Hal yang sama berlaku untuk Guan Ya. Apa yang ia dengar dari Zhang Yuanxing adalah bahwa geng-geng kriminal di distrik Sako menganiaya perempuan dan menyuap tokoh-tokoh berpengaruh. Meskipun begitu, Guan Ya sudah merasa tidak nyaman secara fisik dan benar-benar marah. Sungguh mengejutkan baginya, apa yang dilakukan kelompok ini bahkan lebih keji daripada yang dia bayangkan. Kerugian yang mereka timbulkan pada para wanita di gedung itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai penganiayaan sederhana, melainkan sebagai alat untuk menghasilkan uang dan sarana untuk melampiaskan keinginan keji mereka. Ini tidak termasuk beberapa bentuk persaingan bisnis yang jahat. Ekspresi lesu Ling Jun perlahan berubah menjadi serius, dan senyum di bibirnya perlahan menghilang. Pria ini benar-benar marah. Guan Ya, yang memegang senapan, dengan saksama memperhatikan perubahan ekspresi Ling Jun. Di antara keempat tuan muda itu, si playboy adalah yang paling berhati lembut dan ksatria. Saat masih muda, ia membaca mimpi kamar merah dan mengidolakan si bajingan Jia Baoyu, bersumpah untuk menjadi pria seperti dia. Dia berbicara seperti pria yang pada umumnya kurang berprestasi secara akademis.
Terus-menerus mengulang pepatah, anak perempuan terbuat dari air, laki-laki terbuat dari lumpur, sebagai jargon andalannya. Tidak hanya itu, ketika masih muda, ia mengunjungi keluarga Fu bersama kakek dari pihak ibunya, seorang sesepuh dari perkumpulan 100 bunga, dan langsung menyukai Guanya yang masih kecil, seraya berseru dengan gembira. Lin Daiyuku telah tiba, lalu Guanya menendang hingga gigi depannya copot. Ternyata itu Rong Momo, si nenek sihir tua. Ling Jun mundur dari ambang kematian, meninggalkan jalan kejahatannya, dan melihat penyihir kecil itu lagi, berseru dengan gembira. Jadi, Bao Jie kesayanganku sudah datang. Gigi depan lainnya juga copot. Sejak saat itu, Ling Jun menyimpan kebencian seumur hidup terhadap para wanita dari keluarga Fu. Singkatnya, di mata Jia Baoyu kontemporer ini, berbagai kekejaman Qi Yuan sangat menantang nilai-nilainya dan melampaui batas. Saat Ling Jun dan kedua temannya marah atas tindakan Qi Yuan, Kou Beiyue, yang setengah sadar dan setengah terjaga, hanya memiliki satu kalimat yang terngiang di benaknya. Apakah Anda Yuan Shi Tianzun? Dia bukanlah Yuan Ting, dia adalah Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun yang membunuh Li Xianzong, seorang jenius yang melejit seperti komet di cabang Songhai. Pejabat yang ditemui Xiao Yuan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kou Beiyue terkejut, tetapi juga merasa itu masuk akal. Xiao Yuan sombong dan biasa-biasa saja, dan paling-paling dia bisa mendapatkan simpati Xiao Yuan, tetapi akan sulit baginya untuk menjadi temannya. Tunggu sebentar, apalagi yang dia banggakan tentang Yuan Shi Tianzun? Pantas saja dia membanggakan Yuan Shi Tianzun. Bagaimana mungkin Xiao Yuan berteman dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu? Berbagai pikiran kacau dan terfragmentasi melintas di benak Kou Beiyue. Ia hanya bisa membiarkan imajinasinya melayang liar. Pukulan Qi Yuan telah melukai organ dalamnya, dan ia mungkin mengalami pendarahan hebat. Tubuh iblis mempesona tidak akan mudah mati, tetapi ia tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri yang berlebihan seperti pengembara malam. Dihadapkan dengan serangkaian tuduhan, Akatsukian berdiri dengan angkuh dan mencibir. Yuan Shi Tianzun, Anda belum menjadi seorang pelayan. Tahukah Anda kejahatan apa yang dilakukan dengan menjebak seorang pelayan? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah meraih prestasi tingkat A, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Hanya karena pejabat biasa menyanjung Anda, bukan berarti semua orang akan menyanjung Anda. Prestasi-prestasi itu tidak berarti apa-apa bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang benar-benar mendalam. Zhang Yuanxing meludahkan busa berdarah dari mulutnya dan membalas gestur itu dengan tatapan dingin. Setidaknya dengan pengecut sepertimu, prestasi tingkat A sangat berguna. Ling Jun, orang itu hanyalah alat yang didukung oleh Qi Yuan, dan kami memiliki bukti penyuapannya terhadap pejabat di semua tingkatan. Tatapannya tertuju pada Guru Wu, yang terbaring tak sadarkan diri bersandar di dinding. Baiklah, Ling Jun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan melangkah menuju Guru Wu. Pupil mata Akatsukian sedikit menyempit, dan kilatan merah gelap berkedip di permukaan setelan putih bersihnya, menandakan sesuatu sedang bergejolak di dalam dirinya. Sarung tangan tipis berwarna merah tua itu memancarkan panas yang sangat hebat hingga mengubah bentuk udara, api siap menyembur keluar. Tepat ketika keduanya hendak berkelahi, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar aula. Ling Jun berhenti dan menoleh untuk melihat. Warna merah gelap di permukaan tubuh Qi Yuan mereda, dan suhu tinggi pada sarung tangan pun menghilang. Ketiga anggota tim kedua menoleh ke arah suara itu dan melihat sekelompok petugas keamanan berseragam bergegas masuk melalui pintu masuk aula yang terbuka. Mereka bersenjata perisai anti huru-hara dan senjata api, serta dilengkapi dengan rompi anti pencurian dan helm. Satu-satunya pria parubaya tanpa perisai dikelilingi oleh petugas keamanan. Ia agak gemuk dengan sedikit daging kendur di pipinya, tetapi ia juga cukup tegap, menunjukkan bahwa ia pasti pria yang sangat kuat di masa mudanya. Semuanya, letakkan tangan di atas kepala dan jongkok, geram pria parubaya itu. Saat melihat para penjaga keamanan bersenjata, Qi Yuan sedikit terkejut, karena awalnya dia mengira yang datang adalah pasukan penjelajah alam rohnya. Setelah menerima pemberitahuan, dia mengirim pesan kepada kaptennya dan kemudian bergegas untuk memberikan dukungan. Dilihat dari waktunya, mereka seharusnya sudah tiba sekarang. Di luar dugaan, yang pertama tiba adalah rekan-rekan dari Biro Keamanan Publik Distrik Sakok. Direktur Lu, ada apa Anda datang kemari? Tanya Qi Yuan dengan nada tenang. Direktur Lu menginstruksikan Kong Liangping untuk memalsukan bukti dan melindungi wakil Direktur Qi Yuan. Zhang Yuanxing mengangkat alisnya. Kou Beiyue, yang terbaring di tanah dengan luka serius, tiba-tiba mengalami sesak napas. Saya menerima laporan dari masyarakat bahwa para penjahat membobol sebuah rumah pribadi dan melakukan pembunuhan keji, kata Direktur Lu, yang mengenakan rompi anti peluru dan helm, dengan ekspresi serius. Qi Yuan mengangguk sedikit, sambil menunjuk ke Ling Jun dan yang lainnya. Itu mereka, kelompok orang ini asal-usulnya tidak diketahui dan melakukan pembunuhan.
Mereka sangat berbahaya, Direktur Lu. Anda harus berhati-hati. Direktur Lu memahami implikasinya, mempertahankan sikap berwibawanya, dan berkata dengan lantang. Kalian berempat, letakkan tangan di atas kepala dan jongkok. Ini peringatan. Kemudian, hampir tanpa jeda, dia berbicara, tanpa memberi ruang untuk menghindar. Peringatan 2 kali. Peringatan 3 kali. Api. Para petugas keamanan di sekitarnya mengabaikan perintah ilegal dari atasan mereka dan mematuhinya tanpa syarat. Mereka segera mengangkat senjata mereka, dan lebih dari selusin pria dengan lebih dari selusin senjata melepaskan tembakan ke arah keempat pria tersebut, menghujani mereka dengan peluru. Zhang Yuanxing merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Hujan peluru yang begitu deras bisa mengancamnya secara langsung. Yang terburuk dari semuanya, Qi Yuan dan Kepala Biro Keamanan Publik Distrik Sako bersekongkol untuk menciptakan masalah dan krisis bagi para petugas keamanan biasa ini. Membunuh seorang petugas keamanan mengubah sifat kejahatan dan akan mengakibatkan pengurangan poin moralitas. Krak, batu bata di bawah kaki Ling Jun pecah, dan sulur yang dihiasi daun hijau muncul dari tanah, melingkar membentuk perisai bundar berdiameter 3 meter. Dor dor dor, semua peluru mengenai perisai kayu yang keras, baik memantul maupun menancap di dalamnya. Ling Jun menjentikkan jarinya, dan dengan jentikan itu, batu-batu paving di bawah kaki para penjaga keamanan retak, dan sulur-sulur bengkok menyerupai naga muncul dari tanah. Tumbuh liar. Para petugas keamanan bersenjata lengkap itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tongkat rotan tebal itu mencambuk dan memotong, menghasilkan serangkaian suara retakan. Dan dalam sekejap, lebih dari selusin petugas keamanan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang teredam. Direktur Lu mundur berulang kali, ketika tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Ia menunduk dengan ngeri dan melihat sulur tanaman muncul dari perut bagian bawahnya, berlumuran darah. Dia menjerit kesakitan. Para petugas keamanan lainnya bernasib sama buruknya. Mereka dicambuk dengan tongkat rotan hingga tulang mereka patah dan tendon mereka putus, membuat mereka kesakitan hingga tak mampu berteriak. Kau berani melukai kepala polisi. Kau berani melukai para petugas polisi. Qi Yuan, yang selama ini mengamati situasi dengan tatapan dingin, mengangkat alisnya dan mencibir. Anak muda, impulsif itu ada harganya. Entah kau seorang satpam atau kepala polisi. Kalau aku tidak senang, siapapun yang membuat keributan, akan kubunuh. Ling Jun, yang tak lagi tersenyum, memancarkan aura suram saat ia perlahan berjalan menuju Qi Yuan. Nadanya dingin. Akatsukian, aku telah melihat banyak orang yang lebih kejam dan bengis darimu, tetapi tidak banyak orang yang bisa membuatku marah. Saat dia berbicara, tubuh Ling Jun tiba-tiba membengkak, lengan bajunya yang longgar dan pendek robek, dan rambut tebal dan panjang dengan garis-garis hitam dan kuning tumbuh di lengan dan pipinya yang terbuka. Telapak tangannya melebar dan menebal, dan cakar hitam yang tajam muncul. Sandal jepit itu terbuka, dan kedua kaki berubah menjadi cakar belakang seekor harimau. Hidungnya melebar, pupil matanya yang coklat menyempit, berubah menjadi sepasang mata ember yang tajam, dan rambut hitam di dahinya membentuk pola karakter, raja. Hanya dalam beberapa langkah, ia berubah menjadi harimau raksasa yang berjalan tegak dan berdiri setinggi 2 meter. Harimau raksasa humanoid itu perlahan menerkam, kaki depannya menyentuh tanah, dan mengeluarkan raungan yang dalam dan megah saat menerjang Akatsukian. Raja binatang buas, Qi Yuan tetap tenang, semua orang adalah Sein, dan perbedaan di antara mereka tidak akan terlalu besar. Sarung tangan merah tipisnya menyemburkan api, yang kemudian mengembun menjadi cambuk kuning terang. Memukul, Akatsukian mengayunkan lengannya, menyerang harimau yang sedang menyerbu. Harimau itu berlari dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berbelok ke kiri, cambuknya meleset dari sasaran dan meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Tampar tampar tampar, Akatsukian mengayunkan lengannya dengan sekuat tenaga, melepaskan satu serangan dahsyat demi serangan dahsyat lainnya. Namun, harimau belang itu melesat ke kiri dan ke kanan, dengan lincah menghindari setiap serangan, dan tiba-tiba menerkam Qi Yuan. Dengan serangkaian bunyi gedebuk, Qi Yuan mundur beberapa langkah dan mengambil kembali cambuk panjangnya, mengubahnya menjadi pedang lurus. Segera setelah itu, gelombang panas meletus dari tubuh Qi Yuan, dan auranya meningkat berlapis-lapis. Dia menggunakan yang penuh amarah, dan berhenti mundur. Otot-otot kakinya membengkak, mendorong tubuhnya seperti bola meriam menuju harimau yang mendekat. Dia tahu bahwa lawannya adalah Raja Binatang, yang memiliki kemampuan generasi yang kuat, tetapi Qi Yuan tidak takut akan hasil yang saling menghancurkan. Dalam hal kekuatan penyembuhan, Rain Armor setara dengan Beast King, sementara atribut pembakaran dari Crimson Flame Divine Weapon dapat menekan pemulihan Beast King. Dia mengalami cedera demi cedera, dia tidak dirugikan. Tiba-tiba, harimau raksasa bergaris-garis di depan mereka mulai menggeliat dan meregangkan tubuhnya seperti ikan tanpa tulang. Sesaat kemudian,
Harimau raksasa itu berubah menjadi ular bersisik hitam sebesar ember air. Pedang lurus itu, yang seharusnya menembus jantung harimau, hanya melesat melewati sisiknya, meninggalkan luka hangus. Kepala ular raksasa itu terbuka lebar, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dan menggigit leher Akatsukian. Oh tidak, Qi Yuan belum pernah melihat Raja Binatang Buas yang bisa mengubah bentuknya secepat itu. Karena lengah, dia hampir saja menghancurkan dirinya sendiri untuk memaksa ular raksasa itu mundur. Namun, tiba-tiba gelombang kelelahan hebat melanda dirinya, dan tangannya, yang mampu mencabik-cabik harimau dan macan tutul, kehilangan kekuatannya, lututnya lemas, dan dia ambruk ke tanah. Saya telah diracuni. Taring ular raksasa itu mengandung racun yang mengerikan, yang disuntikkan ke dalam aliran darahnya melalui gigitan, melumpuhkan tubuhnya. Hehe, mata Akatsukian melebar, dan geraman rendah tanda ketidakbersediaan keluar dari tenggorokannya. Ular raksasa itu membuka mulutnya, berdiri tegak, sisiknya masuk ke dalam tubuhnya, tumbuh kaki dan telapak kaki, dan kembali ke wujud manusia. Bagian pribadinya tertutup oleh rambut tebal dan panjang. Terdapat perbedaan besar antara satu orang suci dengan orang suci lainnya. Ling Jun menundukkan kepala dan mencibir, lalu menoleh ke arah Li Dongs dan berkata, "Bawa bajingan sialan itu bersamamu untuk mendapatkan bukti." Li Dongs mengangguk dan mengangkat guru Wu yang tidak sadarkan diri. Ling Jun kemudian menatap Zhang Yuanxing, menyipitkan matanya dan berkata, "Aku akan membelamu dalam hal ini. Tetapi sebaiknya kau pikirkan bagaimana menjelaskan kepada para tetua mengapa kau bergaul dengan profesi-profesi jahat. Sampah ini sangat kuat." Zhang Yuanxing masih terkejut. Seorang Saint level 4 dengan pengalaman penuh akan sangat lemah di hadapannya. Selain itu, jelas bahwa Ling Jun sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar lagi, dan 7 atau 8 pengembara alam roh, bersenjata api, bergegas masuk ke aula. Melihat pemandangan kacau dan Qi Yuan tergeletak lemas di tanah, para pejabat yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba berhenti dan saling bertukar pandangan kebingungan. Akatsukian mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan ketika tidak ada yang memperhatikannya, dia menggerakkan bibirnya dan mengucapkan kalimat yang dapat dibaca gerak bibir kepada bawahannya yang mendekat. "Selamatkan aku, atau aku akan membongkar semua yang telah kau lakukan." Daun, tokoh hewan peliharaan, boneka beruang berambut keriting itu melompat ke atas meja kayu, dan tanaman pot di atas meja menjulurkan sulur-sulur hijaunya yang lembut, secara otomatis menyalakan laptop, menghidupkannya, memasukkan kata sandi, dan masuk ke perangkat lunak konferensi suara. Boneka beruang berambut keriting itu menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit hingga pertemuan dimulai. Di ruang konferensi, 4 avatar muncul secara online satu demi satu. Tetua anjing itu terbatuk tenang, lalu memulai ucapannya, "Kalian semua sudah melihat bukti videonya, kan? Guo tua, Qi Yuan adalah bawahanmu. Kau yang putuskan bagaimana cara menanganinya." Tetua itu, yang avatarnya adalah Dewa Api, berkata dengan suara berat, "Menurut aturan geng dan aturan aliansi, dia harus mati. Menurut saya, eksekusilah dia di tempat. Jika Anda merasa tidak nyaman melakukannya sendiri, kembalikan dia kepada saya dan saya akan menanganinya secara pribadi." Video-video tersebut berisi puluhan gambar, termasuk konten yang melibatkan pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, dan pelecehan. Terlepas dari bukti kriminal lainnya, video-video ini saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Akatsukian. "Apakah hukuman mati sudah cukup?" ejek wanita tua itu, yang foto profilnya adalah gambar sungai. "Saya telah meninjau rekam medis Qi Yuan. Dia memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap wanita dan kecenderungan kekerasan. Bagaimana Anda bisa mengabaikan penilaian psikologis seperti itu? Dia seharusnya sudah diselidiki sejak lama. Sebagai seorang tetua, Anda juga memiliki tanggung jawab. Apakah kau mengajariku cara melakukan sesuatu?" teriak tetua geng api merah. Bagi para ahli api, diskriminasi terhadap perempuan dan kecenderungan kekerasan adalah hal yang normal, selama mentalitas mereka tidak sepenuhnya menyimpang. Tidak perlu pengawasan ketat. "Mungkin, aku bisa mengajarimu bagaimana menjadi manusia," kata tetua Istana Dewi Air dengan nada muram. Tetua di halaman tengah turun tangan untuk meredakan situasi, dengan berkata, "Bukti video tersebut perlu diserahkan ke Beijing. Saya penasaran bagaimana para pejabat yang terlibat dalam kasus di distrik Sako akan menanganinya." Tetua dari geng api merah mencemooh. "Mereka yang tidak memiliki koneksi dapat dibunuh dengan satu pukulan gada besi Sun Wukong. Mereka yang memiliki koneksi dapat dengan mudah merebut kembali tunggangan mereka. Kita tidak perlu mempedulikan urusan birokrasi. Mari kita bicarakan kasus menara burung pipit perunggu saja." Tetua anjing itu berkata, "Hal pertama adalah Qi Yuan mendukung geng kriminal dan mengumpulkan lebih dari 2 miliar yuan selama bertahun-tahun. Tetapi kami belum dapat melacak kemana uang haram itu mengalir." "Maksudmu,
Ada seseorang di balik Ciyuan. Tanya tetua pasukan harimau putih dengan hati-hati. Itu hanya tebakan. Elder Dokter kekeh. Dia dulunya menantu keluarga Zhu. Bunuh saja perantara roh itu, kata tetua geng api merah dengan belak-belakan. Bodoh, mengeksekusi seorang diakon membutuhkan persetujuan markas besar, dan peninjauan serta investigasi markas besar membutuhkan waktu, ejek tetua istana Dewi Air. Mereka seperti minyak dan air, selalu berdebat setiap kali mengadakan pertemuan dan berkelahi setiap kali bertemu. Tetua anjing itu berkata, masalah kedua adalah beberapa kelompok pengembara di distrik Sakol dan Ciyuan menuduh Yuan Shi Tianzun bersekongkol dengan profesi jahat dan mencelakai rekan-rekannya. Lin Jun dan tim kedua dari distrik Kang yang mengakui bahwa ada iblis penyihir yang hadir pada saat itu. Tetua dari geng api merah berkata dengan suara berat, saya sudah memeriksa rekaman pengawasan dari Tongklu, dan situasinya memang benar. Apa penjelasannya untuk ini? Tetua anjing itu berkata, penjelasan yang diberikan oleh Yuan Shi Tianzun adalah, hukum kejahatan dan sebarkan kebaikan. Hukum kejahatan dan sebarkan kebaikan. Tetua Istana Dewi Air mengulangi dengan suara rendah. Tetua dari geng api merah mencemooh. Hanya formalitas. Terlepas dari motifnya. Bergaul dengan iblis haus darah dan menggoda adalah noda yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Menurut aturan aliansi, bergaul dengan profesi jahat secara pribadi dapat dihukum dengan pengusiran dari aliansi 5 elemen paling ringan, dan penjara atau kematian paling berat. Mengingat bahwa dia telah mengungkap kejahatan Ciyuan dan memberikan kontribusi yang terpuji, serta memiliki prestasi tingkat A, saya pikir dia seharusnya diberi hukuman berat dan dipenjara selama 6 bulan. Para tetua pasukan harimau putih segera berkata, saya keberatan. Salah satu hal yang dapat menjadi kendala besar adalah promosi Yuan Shi Tianzun, yang merupakan anggota pasukan harimau putih dan tidak akan menyetujuinya. Sesepuh anjing itu angkat bicara. Izinkan saya menjelaskan, saudari dari iblis penyihir itu adalah salah satu korban menara burung pipit perunggu. Dia dibunuh oleh Ciyuan 2 tahun lalu. Karena itu, dia menjadi iblis penyihir. Dia telah ditahan dan diinterogasi oleh Fu Qingyang. Dia tidak pernah membunuh orang biasa. Setelah mendengar hal ini, tetua Istana Dewa Air, yang sebelumnya ragu-ragu, segera menyuarakan pendapatnya. Saya juga keberatan, baik para tetua geng api merah maupun para tetua pengadilan pusat tidak mengungkapkan pendapat mereka atau melunakkan pendirian mereka. Aliansi 5 elemen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada anggota yang bersekongkol dengan pihak luar. Mereka membunuh mata-mata dari mawar malam gelap tanpa ragu-ragu. Satu pelanggaran berat dan hukuman 6 bulan penjara sudah tergolong ringan. Pada saat itu, seorang tetua dari pasukan harimau putih berkata, Fu Qingyang telah menghubungi saya. Dia berharap dapat terhubung dengan kita. Terjadi keheningan sesaat di ruang pertemuan. Lalu Elder Dog berkata, biarkan dia masuk. 3 tetua lainnya tidak keberatan. Selusin detik kemudian, foto profil Fu Qingyang muncul di ruang konferensi. Tidak seperti para senior lainnya yang menggunakan elemen terkait profesi sebagai foto profil mereka. Foto profil Fu Qingyang di semua aplikasi obrolannya adalah dirinya sendiri. Para tetua, Yuan Shi Tianzun adalah orangku, dan aku punya sesuatu untuk dikatakan tentang nasibnya. Suara Fu Qingyang tidak sombong maupun rendah hati, pengucapannya standar, dan kata-katanya jelas dan tepat. Kau ingin memohonkan pengampunan untuknya? Tanya tetua di halaman tengah. Saya tidak akan membela siapapun, saya hanya akan menyatakan fakta, kata Fu Qingyang dengan tenang. Rasa hormat tuan muda keluarga Fu kepada para tetua selalu dangkal. Lagi pula, di matanya, marsal wanita itu sampah, dan semua orang yang hadir pasti juga sampah. Pertama, saya ingin melaporkan penilaian psikologis terhadap Yuan Shi Tianzun, seorang idealis, dan tidak disarankan untuk memberinya posisi yang sangat penting pada tahap ini. Dengan memahami orang ini, kita dapat menemukan logika yang masuk akal dalam perilaku dan tindakannya. Iblis yang mempesona itu bernama Kou Beiyue. 2 tahun lalu, saudara perempuannya menghilang tanpa jejak dan kemudian dibunuh, yang menyebabkan dia menjadi pengembara alam roh. Orang ini memiliki karakter yang baik, dia tidak membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Dan dia bahkan lebih taat hukum daripada banyak profesi yang taat hukum. Itulah mengapa Yang Mulia Surgawi Primordial yang idealis itu berhubungan dengannya. Itulah mengapa Yang Mulia Surgawi Primordial turun tangan untuk membantu, yang menyebabkan insiden menara burung pipit perunggu malam ini. Secara hukum, dia salah. Tetapi secara moral dan rasional, saya rasa dia tidak salah. Tetua di halaman tengah menghela napas. Bagi penegak hukum, idealisme bukanlah hal yang baik. Fu Qingyang berkata dengan tenang, baik atau buruk, mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Setidaknya dia orang baik, dan para tetua tidak keberatan, kan? Kelima tetua itu tetap diam, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Fu Qingyang berbicara dengan fasih. Tidak ada masalah dengan komposisi Yuan Shi Tianzun. Selanjutnya,
Saya akan membahas bagaimana menangani masalah ini. Sekarang situasinya sudah memburuk hingga titik ini. Tidak mungkin untuk menutupinya. Kita harus mengeluarkan pengumuman untuk menjelaskan kepada cabang dan kantor pusat kita di berbagai wilayah. Tindakan Qi Yuan telah merusak citra aliansi 5 elemen, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kita perlu menghindari masalah utama dan memberi contoh. Para tetua, kalian tidak ingin dimintai pertanggungjawaban oleh markas besar, bukan? Tetua Istana Dewa Air tersenyum dan berkata, silakan lanjutkan. Fu Qingyang melanjutkan, mereka bisa menuduh Qi Yuan sebagai anggota Dark Knight Rose, menyusup ke aliansi 5 elemen, melakukan perbuatan jahat, dan memeras uang. Semua ini adalah kesalahan Dark Knight Rose. Apa hubungannya dengan cabang Songhai kita? Kita juga korban. Pemeriksaan menyeluruh baru saja berakhir. Aliansi 5 elemen sudah tidak asing lagi dengan korupsi mawar malam gelap dan dapat sepenuhnya menerimanya. Tetapi itu saja tidak cukup untuk meyakinkan semua orang, dan kesalahan atas kelalaian tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kita perlu membimbing opini publik. Tetua anjing itu berpikir sejenak, membimbing opini publik adalah ide yang bagus. Sampaikan pendapatmu. Setelah pemeriksaan fisik skala besar, cabang Songhai melancarkan operasi cepat dan tegas, mengirim Yuanshi Tianzun untuk menyelidiki berbagai diakon. Benar saja, mereka menemukan seorang anggota Dark Knight Rose, Yuanshi Tianzun, bertindak sendirian, mengumpulkan bukti dan, setelah beberapa kali nyaris mati, bekerja sama dengan tim alam roh distrik Kangyang untuk membongkar sarang pencuri dan menangkap pengkhianat itu. Fu Qingyang menyelesaikan ucapannya dalam satu tarikan napas, berbicara dengan sangat serius. Hal buruk telah berubah menjadi hal baik. Bagaimana pendapat para tetua? Adapun hukuman yang diberikan Yuanshi Tianzun kepada para pahlawan, bukankah itu justru bertentangan dengan perkataannya sendiri? Keheningan menyelimuti ruang rapat. Setelah beberapa saat, Elder Dog menggelengkan kepalanya sedikit, tidak pantas. Fu Qingyang mengangkat alisnya. Apa yang salah dengan itu? Elder Dog, judulnya terlalu panjang. Para tetua lainnya tetap diam. Fu Qingyang langsung mengerti. Saya akan meminta seseorang untuk merevisi judulnya sekarang juga, dan akan segera mempostingnya di forum begitu hari terang. Jam 8 pagi, cabang Songhai memposting pesan di forum. Tagar Dark Rose sudah keterlaluan. Primordial Celestial Lord seorang diri menghancurkan tempat persembunyian pengkhianat tanda pagar. Baik itu, mawar malam gelap, atau yang mulia surgawi primordial. Ini adalah label yang menarik perhatian. Begitu unggahan dipublikasikan, jumlah tayangan meningkat ratusan per detik, dan jumlah komentar juga terus bertambah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ada 3 atau 400 pesan. Pada pukul 9.30, jam sibuk pagi hari telah berakhir, dan sebagian besar orang sudah berada di tempat kerja atau bangun tidur. Unggahan tersebut sudah memiliki lebih dari 999 komentar. Aku sedang sakit, barisan depan. Kenapa selalu tentang Yuanshi Tianzun? Aku sudah bosan dengan beritanya. Aku akan menyimpan ini dulu dan mengeceknya lagi nanti di tempat kerja. George Pick, akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang Yuanshi Tianzun. Rasanya dia selalu membuat masalah, tidak pernah berhenti. Sejak Yuanshi Tianzun menjadi peziarah resmi, berbagai peristiwa tentang dirinya muncul dari waktu ke waktu, dan setiap peristiwa merupakan kejadian besar. Banyak orang di forum merasa bahwa dia terlalu merepotkan. Satu masalah demi masalah, tak ada habisnya. Untungnya, uji coba profesi jahat baru-baru ini telah menyebabkan perburuan dan perburuan balasan setiap hari di berbagai wilayah, menghasilkan banyak diskusi daring dan mengalihkan perhatian sampai batas tertentu. Di masa tenang dan damai, pasti akan banyak orang yang mengeluh, aku sudah muak. Unggahan tersebut cukup panjang, menyatakan bahwa setelah pemeriksaan fisik berskala besar, manajemen senior cabang Songhai berencana untuk melakukan penyaringan menyeluruh terhadap staf tingkat menengah dan bawah untuk mencegah kasus apapun lolos dari pengawasan. Oleh karena itu, Dewa Surgawi Primordial, yang memiliki karakter tanpa celah dan kemampuan luar biasa, ditunjuk untuk melakukan penyelidikan rahasia. Berkat upaya Yuanshi Tianzun dan semangat juang relawan 007, target akhirnya berhasil ditentukan, Qi Yuan, pengurus distrik Sakok. Kasus-kasus tersebut dicantumkan satu persatu, termasuk kesaksian dari para korban perempuan. Pemandangan itu mengerikan dan mengejutkan. Masih banyak waktu. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan oleh profesi yang taat hukum? Bagaimana dia bisa naik pangkat menjadi diaken? Bukankah atasan perlu menyelidiki? Oh, benar. Pejabat juga taat hukum. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang sama. Pikiran mereka dipenuhi dengan darah dan keringat rakyat. Masa lalu penuh penderitaan. Saudara, jaga ucapanmu. Tapi Qi Yuan ini benar-benar tidak manusiawi. Hukum mati dia dengan cepat. Melihatnya membuat tekanan darahku meroket. Kita mengadakan pemeriksaan kesehatan tahunan.
Namun begitu banyak bajingan masih menduduki posisi tanpa melakukan pekerjaan apapun. Apakah pemeriksaan kesehatan ini hanya untuk pertunjukan? Aku punya alasan untuk mencurigai bahwa petinggi organisasi terlibat. Tagar perjalanan panjang di depan telah ditangguhkan selama 10 menit oleh administrator tanda pagar. Tagar saya diblokir dari posting selama 30 menit oleh administrator setelah pergi ke Jepang tanda pagar. Dua orang yang melontarkan komentar paling pedas masing-masing dikenai larangan selama 10 menit dan 30 menit oleh administrator forum. Saya punya masalah. Kedua saudara di atas terlalu ekstrim. Orang yang taat hukum bukanlah orang suci. Setiap orang memiliki pikiran jahat. Perbedaannya adalah beberapa orang tidak memiliki kesempatan. Sampah masyarakat sulit diberantas. Itulah sebabnya kita melakukan pemeriksaan tahunan dan membersihkan pengaruh jahat setiap tahun. Kegigihan ini adalah hal yang paling penting. Selain itu, Qi Yuan adalah anggota Dark Knight Rose, dan Dark Knight Rose benar-benar menjijikkan. Mulai sekarang, bunuh mereka semua begitu terlihat. Omong-omong, saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Yuan Shi Tianzun telah melakukan pekerjaan yang hebat. Semakin banyak hal seperti ini, semakin baik, kita tidak akan pernah bosan. Little Pig George, penyusupan Dark Knight Rose ke aliansi 5 elemen kita cukup mengkhawatirkan. Diakon lain, aku sudah membaca postingan itu berkali-kali. Itu mendebarkan dan menggembirakan. Sayang sekali tidak menjelaskan detailnya. Apakah kalian memperhatikan bahwa mereka menangkap Crimson Moon An di tempat? Bajingan itu adalah seorang Saint. Bagaimana Primordial Heavenly Lord bisa melakukan itu? Jiang Yang, unggahan itu mengatakan penyelidikan dan pengumpulan bukti dilakukan seorang diri. Tetapi tidak menyebutkan bahwa penangkapan Qi Yuan dilakukan seorang diri. Ah, seandainya aku punya rekan tim seperti itu, aku tidak akan menyerah. Jenny yang penuh semangat, wow. Pendapatku tentang Yuan Shi Tianzun telah berubah. Dulu aku mengira dia jenius dan tampan, tapi aku tidak pernah menyangka dia begitu berbudi luhur dan jujur. Mungkin ada banyak jenius, tetapi mereka yang menjunjung tinggi ketertibanlah yang paling terhormat. Para petinggi di cabang Songhai menjalankan tugas mereka dengan baik, itu sangat menggembirakan. Please call me Queen, aku sudah selesai membacanya. Sulit membayangkan seorang kepala pelayan bisa begitu kejam. Yuan Shi benar-benar sesuai dengan harapanku sebagai seorang pria, dia fantastis. Dia pasti akan menjadi kepala pelayan suatu hari nanti. Aku ingin memindahkannya ke Songhai. Putri, meskipun masalah Qi Yuan sangat menjengkelkan, kemampuan cabang Songhai dalam memberantas masalah yang mengakar ini patut dipuji. Mereka lebih baik daripada cabang kita, yang penuh dengan pejabat korup. Saya menduga mereka semua adalah anggota Dark Knight Rose. Saya sarankan markas besar mengirimkan Yuan Shi Tianzun untuk menyelidiki kasus ini. Reputasi Yuan Shi Tianzun tiba-tiba melejit, dengan pujian yang mengalir deras. Ini berbeda dengan sorak-sorai yang meletus saat Li Xianzong dibunuh dan melampiaskan kemarahan pihak berwenang. Reputasi Li Xianzong dibangun atas konsep-konsep seperti kuat dan jenius, yang menimbulkan rasa takut alih-alih rasa hormat. Menghilangkan masalah yang membandel dan menghukum kejahatan sambil mempromosikan kebaikan adalah cara untuk meningkatkan karakter dan integritas moral seseorang. Meskipun orang-orang seperti itu mungkin akan menderita konsekuensi besar jika mereka jatuh dari kehormatan, selama mereka menjunjung tinggi karakter moral mereka, itu akan menjadi cap emas, dan posisi mereka akan menjadi tak tergoyahkan dari waktu ke waktu. Selain memuji Yuan Shi Tianzun, cabang Songhai juga menerima pujian yang besar. Lihatlah sikap mereka, mereka menyelidiki unsur-unsur jahat dan menangkap para penjahat. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pejabat tingkat tinggi. Selama akar masalahnya tidak busuk, beberapa hama pada akhirnya akan dibawa ke pengadilan. Please call me Queen, saya baru saja melakukan riset. Apakah Anda tahu sesuatu tentang Qi Yuan dari cabang Songhai? Dia dulunya menantu keluarga Zhu, tetapi dia bercerai dan bergabung dengan aliansi 5 elemen. Konon dia sangat dekat dengan keluarga Zhu. Aku sakit, menantu keluarga Zhu. Pantas saja dia begitu melanggar hukum. Seorang pelayan tanpa koneksi tidak akan berani bertindak seperti dia. Putri, bercerai. Dia menantu dari putri keluarga Zhu yang mana? Panggil saja aku Ratu, adik perempuan kepala keluarga Zhu. Dia tidak memiliki reputasi baik di kalangan tersebut. Konon dia suka memiliki banyak kekasih pria, memiliki moral yang dipertanyakan, dan juga seorang mesum yang senang menyiksa kekasih prianya. Aku baru tahu tahun lalu dia membuat seorang gigolo muda impoten, sangat kejam. Kalian bilang Qi Yuan bercerai karena tidak tahan dengannya. Selain itu, postingan tersebut mengatakan Qi Yuan suka menyiksa wanita, jadi aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Siapapun yang ingin tahu lebih banyak, silakan kirim pesan kepadaku. Ruang belajar yang remang-remang, lampu meja berwarna kuning pucat menyinari layar komputer. Tempat pelindung berjubah itu duduk membaca email. Email tersebut berisi unggahan tentang Qi Yuan dari forum aliansi 5 elemen.
beserta balasan resmi dari seorang pelancong yang dengan marah mengkritik Dark Knight Rose. Saat ia memperhatikan, bibirnya terkatup rapat di bawah tudung, dan wajahnya sedikit berkedut. Para tetua tak tahu malu dari cabang Songhai ini sudah keterlaluan. Sang pelindung agung mengeluarkan kutukan tertahan dengan nada rendah. Apakah Anda mencoba mencoreng nama baik Dark Rose saya dengan segala macam tuduhan kotor?